warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Exabytes Digital Day edisi bulan Mei tahun 2025. Senang sekali saya Ayunda dari Exabytes Indonesia dapat menjadi moderator yang akan membantu jalannya acara kita pada siang hari ini. Semoga teman-teman di sini dalam kondisi sehat dan penuh semangat untuk mengikuti acara kita siang hari ini ya. Agar suasananya lebih akrab mungkin boleh kita sapa-sapa dulu di kolom chat. Mungkin boleh sharing karena kayaknya hari ini tuh eksklusif untuk para freelancer ya. Jadi mungkin boleh sekalian di-share di kolom chat itu mungkin teman-teman di sini freelancernya di bidang apa? Desainer kah, content writer, sosmed spesialis atau apa nih? Biar saling kenal dan mungkin malah bisa jadi saling tukar jasa nantinya gitu ya karena kebutuhannya mungkin beragam. Jadi boleh saya sambil lihat deh yang sudah masuk di chat siang hari ini lumayan rame ya. Ada yang banyak content writer, copywriter. Boleh sama daerahnya juga, kali ada yang ternyata tetanggaan. Nah, ada Jakarta Barat, Bandung, Depok, ada yang dari BSD, Surabaya, oke, Nganjuk, oke, baik. Bandung, ada yang dari Jogja juga, halo, ada yang dari Ketapang, baik. Jakarta Timur, Kalimantan juga udah join ya. Jadi dari berbagai pulau di Indonesia udah pada join siang hari ini. Semoga semua dalam kondisi baik dan tetap semangat karena hari ini kita akan banyak dapat insight nantinya dari para speaker yang sudah kami hadirkan untuk siang hari ini. Dan semoga nanti juga bisa jadi kesempatan belajar ya dari apa insight-insight yang didapat dari para narasumber. Baik, sebelum beranjak ke sesi selanjutnya mungkin ada teman-teman yang belum pernah tahu Exabytes itu apa atau baru pertama kali join nih Exabytes Digital Day. Jadi Exabytes adalah perusahaan penyedia solusi digital yang yang lengkap ya, mulai dari layanan hosting, ada domain dan semua pokoknya kebutuhan website teman-teman. Dari mulai yang mungkin websitenya portofolio, blogging atau udah sampai ke yang corporate, kebutuhannya untuk server, cloud dan berbagai layanan digital lainnya. Exabytes siap mendukung perkembangan bisnis online teman-teman. Exabytes juga dikenal sebagai penyedia solusi AI, bisnis app, cloud, digital, dan e-commerce terkemuka di Asia Tenggara yang telah dipercaya oleh lebih dari 160.000 pelanggan di seluruh dunia. Sementara Exabytes Digital Day hari ini itu merupakan salah satu event dari Exabytes yang rutin diadakan setiap bulannya, 1 bulan sekali. Jadi topik bahasanya biasanya seputar dunia digital untuk semua kebutuhan. Jadi memang biar teman-teman di sini tidak peduli dari latar belakang apapun, selama memang punya semangat untuk grow digital akan bisa ikut di acara kita hari ini. Nah, Exabytes Digital Day hari ini agak beda dari biasanya karena biasanya kita cuma datengin satu speaker dari satu partner. Nah, hari ini kita adakan 2 narasumber langsung. Ada dan kita juga berkolaborasi dengan 3 partner ya dari Seribu sebagai platform penyedia jasa freelancer digital profesional Indonesia. Ada dari Pandi, pengelola nama domain internet Indonesia, dan juga ada dari createsihub.id, salah satu freelancer dari Seribu yang memiliki usaha sebagai marketing agency dan menyediakan jasa iklan, kelola sosmed, dan banyak layanan digital lainnya. Oke, nanti kita akan sapa masing-masing para speaker kita hari ini. Dan topik yang kita akan bahas hari ini adalah tentang domain. Jadi temanya adalah domain keren, karir melesat, rahasia freelancer berkelas. Nah, mungkin dari beberapa teman di sini banyak yang belum tahu ya, mungkin harus belajar lagi domain itu apa, terus cara milih domainnya gimana, ngaruhnya apa sih ke usaha freelancer yang sedang dijalankan sekarang kalau misalnya kita punya domain. Nah, nanti itu semua akan dijawab oleh para narasumber kita hari ini. Jadi spesial hari ini mungkin saya sedikit membacakan latar belakang narasumber yang sudah kita hadirkan hari ini. Ada Mas Muhammad Siddiq Purnama sebagai Vice Executive Director-nya Pandi. Mas Siddiq ini nanti akan mengupas tuntas mengenai pentingnya domain yang tepat untuk personal brand yang kuat dan membangun kredibilitas. Kita sapa dulu ya. Halo Mas Siddiq, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Ayu. Oke, selamat siang. Oke, kita masuk ke narasumber selanjutnya. Ada Mas Muhammad Amrin Mukodas,
founder dari createsihub.id dan juga digital marketer yang merupakan juga freelancer dari 1000 yang akan memberikan insight mendalam nih nanti. Dan ada kejutan hari ini. Kenapa jadi hari ini tuh Exabytes Digital Day-nya agak spesial ya, karena selain narasumbernya yang banyak, hadiahnya juga akan banyak hari ini gitu. Jadi teman-teman stay tune sampai akhir untuk tahu beragam hadiah nanti apa yang akan diberikan oleh para partner kita hari ini. Oke, kita sapa dulu. Halo Mas Amrin, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang, oke. Nanti dua narasumber kita ini nanti akan mengadakan panel discussion, diskusi panel gitu ya. Dan teman-teman di sini boleh ikut langsung bertanya langsung kepada kedua narasumber kita nanti lewat kolom Q&A. Ditunggu sesinya. Oke, sebelum kita beranjak ke agenda utama nih, ada beberapa informasi penting yang mau kami sampaikan untuk acara hari ini, termasuk biasanya jadi pertanyaan langganan. Ada presensinya enggak? Ada absensinya enggak? Gitu ya. Tidak ada untuk acara hari ini, jadi tapi nanti di akhir acara akan ada link yang bisa teman-teman isi untuk nanti bisa kita kirimkan materi dari narasumber hari ini. Dan juga nanti ada spesialnya nih hari ini, ada yang kita tambahkan, bukan kita sih, dari salah satu speaker berinisiatif untuk memberikan tambahan insentif gitu ya bagi teman-teman nanti yang mau mengisi link form feedback yang akan kita bagikan di akhir sesi. Nah, selain itu tadi saya udah banyak bicara soal hadiah. Jadi hari ini untuk teman-teman yang beruntung dari Exabytes akan ada saldo e-wallet senilai 50.000 masing-masing untuk 3 penanya terbaik nanti di sesi panel discussion. Dan tidak hanya itu, dari Createsihub juga memberikan door prize tambahan untuk 2 pemenang. Nantinya akan ada quiz setelah sesi diskusi panel. Dan berhadiah saldo e-wallet senilai 50.000 untuk masing-masing pemenang. Jadi nanti ditunggu karena hari ini ternyata door prize hadiah e-walletnya banyak gitu ya. Biasanya sih cuma dari Exabytes, tapi kali ini kita partnernya sangat excited nih untuk memberi insight sama teman-teman, dan insentifnya juga lumayan gitu ya. Dan satu lagi, tidak hanya dalam bentuk e-wallet, ternyata nanti akan khusus untuk teman-teman yang nanti akan mengisi link form feedback, di akhir akan mendapatkan free ebook berjudul Sukses dengan Shopee Affiliate 100 Langkah Menuju Kebebasan Finansial. Ini eksklusif hanya untuk para peserta Exabytes Digital Day hari ini yang nanti mengisi link yang kita bagikan di akhir acara. Begitu. Dan jangan lupa follow sosial media Exabytes untuk event-event Exabytes selanjutnya dan juga promo-promo yang diadakan oleh Exabytes. Ada di Instagram, YouTube, LinkedIn, dan semua akun sosial media yang ada, kita ada akunnya sih gitu. Jadi bisa langsung di-follow ya. Dan tidak hanya itu, karena bulan ini Exabytes juga lagi ada banyak promo yang sekarang lagi berjalan. Ada yang pertama itu promo Double Day 55 sale. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari domain harganya miring, ada domain.com spesial di harga 99.000, hanya berlaku sampai tanggal 9 Mei besok. Jadi pastikan teman-teman dapatkan harga spesial ini karena kita nggak sering-sering ya ngadain ini gitu. Jadi hanya di waktu tertentu aja, dan ini juga sudah akan berakhir di besok. Jadi pastikan teman-teman dapat nih harga khusus untuk domain.com. Kemudian untuk dari kolaborasi antara Exabytes dengan 1000, kita juga punya promo spesial domain MyID, WebID, BizID dengan harga hanya Rp2.000. Kayaknya bayar parkir juga sekarang Rp2.000 udah ditolak tuh sama tukang parkirnya. Tapi sekarang kita bisa beli domain hanya dengan harga Rp2.000 ya. Jadi kapan lagi teman-teman bisa punya domain keren, identitas digital yang valid, terpercaya gitu ya, untuk branding pribadi ataupun bisnis freelancer teman-teman, tapi hanya dengan harga Rp2.000. Jadi jangan lupa pakai kode kupon Exabytes X1000 untuk klaim domain dengan harga khusus ini. Selain itu kita ada Indonesian Website Awards 2025 yang saat ini sudah open submission. Jadi teman-teman boleh nih yang punya website baik untuk pribadi atau bisnis yang mau disubmit, nah nanti akan dinilai oleh juri-juri yang berpengalaman tentunya, nanti akan mendapatkan penghargaan untuk lewat IWA ini. Jadi nanti bisa disubmit melalui iwa.id/2025. Oke, kayaknya saya juga udah sampai cuap-cuap.
kita langsung aja ke ke acara utama kita hari ini. Tapi sebelumnya nanti akan ada opening speech dari Country Manager Exabytes Indonesia, ada Bapak Indra Hartawan. Kepada Pak Indra kami persilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi Mbak Ayunda untuk pembukaannya dan informasi menarik ya dari teman-teman. Mudah-mudahan mencatat semua yang sudah disampaikan. Ya, sebelum saya masuk ya ke apa yang mau saya share ya, mungkin saya berterima kasih dulu kepada pembicara hari ini, ada Mas Sidik ya dari Pandi, kemudian dari createsihub.id ya, Mas Muhammad Amrin Mukodas, terima kasih atas partisipasinya di acara kita kali ini. Nah, mungkin mentu sedikit soal 1000 ya platform freelancer tadi ya. Nah, ini menurut saya menarik ya, karena saat ini kan di tengah banyaknya isu PHK dan lain-lain, tapi kita melihat ya digital ekonomi itu terus tumbuh gitu ya, dan proyeksi-proyeksi ada angka-angka fantastis ya, kayak misalnya ada yang bilang nanti di 2025 potensinya mencapai 130 USD miliar dan lain-lain ya. Cuman pertanyaannya adalah seberapa dominan ya, atau seberapa banyak kontribusi dari freelancer ini. Saya rasa ini akan terjawab lah, karena adanya freelancer ini saya yakin bisa mempercepat, mengakselerasi digital bisnis ya yang ada di Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh UMKM ya. Mungkin kalau saya lihat statistik ada sekitar 40 juta orang ya mungkin di Indonesia yang atau basicnya adalah freelancer ya, dari data statistik yang saya lihat 2023 kalau nggak salah. Terus kemudian dari kebanyakan juga saya lihat mereka bukan dari kota-kota besar ya, tapi di kota-kota yang kecil, mungkin di timur Jawa atau di Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, ini salah satu Jogja. Tadi Mbak Ayunda juga menyebutkan teman-teman sini ada yang dari bahkan luar Jawa ya, kalau nggak salah tadi dari Kalimantan atau apa gitu ya. Itu juga saya rasa memberikan informasi kalau yang valid ya, kalau misalnya pertumbuhan digital itu bukan dimulai dari kota besar aja, tapi juga bisa disupport oleh teman-teman semua yang ada di sini dari daerah yang remote gitu. Nah, mungkin mengenai topiknya, jadi tadi sudah disampaikan juga ada beberapa insentif ya diberikan oleh Exabyte yang bekerja sama dengan Pandi tentunya. Nah, saya harap bisa dimanfaatkan ya, terutama untuk menjalankan bisnis teman-teman yang saya yakin ya freelancer ini kalau makin besar usahanya, saya doakan semoga menjadi bisnis yang sustain ya, seperti Mas Amrin ya. Mudah-mudahan paling tidak 10%-nya bisa menopang juga potensi digital ekonomi di Indonesia. Ya mungkin nanti detailnya akan saya serahkan pada ahlinya nanti, para pembicara ya. Buat saya itu aja dari Exabyte. Mungkin penutupnya adalah tadi sudah disampaikan ada Indonesian Website Awards ya, karena teman-teman kebanyakan dari freelancer dan komunitas juga, silakan bergabung ya. Silakan submit karya-karyanya, karena memang acara tersebut memang kita adakan atau kita buat memang untuk web developer dan desainer ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Pak Indra atas opening speech-nya gitu ya. Jadi semoga teman-teman di sini semakin semangat juga untuk mengikuti acara hari ini dan mulai ini tadi udah pemanasan ya. Ya, sekarang tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita sambut pembicara pertama kita hari ini, ada Mas Sidik dari Pandi yang sudah siap dengan sharing-sharingnya nih hari ini. Halo Mas Sidik. Halo Mbak Ayu. Iya baik, mungkin boleh nih kita mulai sesi kita hari ini ya dengan materi dari Mas Sidik nih. Baik, terima kasih. Ini kita lanjut langsung Mbak Ayu? Iya, langsung saja.
Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Exabyte, Mbak Ayu sebagai moderator. Ada Pak Indra tadi yang sudah membuka acara di hari ini. Gitu. Kami sama Exabyte sudah banyak berkolaborasi lah terapan di Exabyte. Karena Exabyte itu salah satu registrar kami lah yang memang membantu Pandi untuk menyebarkan nama domain.id. Kemudian berikutnya ada Mas Amrin tadi dari Kritsihab. Selamat siang gitu. Terima kasih sudah bisa join bersama-sama untuk mengembangkan potensi digital di Indonesia. Tadi seperti disampaikan di pembukaan oleh Pak Indra mengenai potensi digital di Indonesia gitu. Potensi di Indonesia cukup banyak gitu. Karena ini Indonesia kita tidak hanya dianggap sebagai market saja, maka kita harus ikut berperan nih. Baik itu dari korporasinya, dari organisasi-organisasi, termasuk tadi dari personal-personal yang kita bisa berperan sebagai freelancer di situ. Karena kalau misalnya kita tidak berperan, kita nanti bisa dianggap sebagai pasar saja gitu. Dan nanti yang akan mengambil ceruk-ceruknya tadi bisa jadi nanti dari orang luar negeri dan sebagainya tadi. Padahal kita semua kita tahu nih bahwa di Indonesia talenta-talenta digital kita pasti punya potensi yang tidak kalah lah dengan talenta-talenta yang ada di luar negeri tadi. Nah, berkaitan dengan hal tersebut gitu di siang hari ini kami dari Pandi ingin memaparkan nih gimana sih peran kami di Pandi, terutama nanti penggunaan nama domain.id tentunya gitu, supaya kita bisa mengenablerkan nih teman-teman yang tadi berkecimpung sebagai freelancer di bidang digital terutama itu supaya lebih punya value yang lebih lagi lah gitu. Jadi ini salah satu yang coba kami akan sampaikan dan nanti kita harapkan nih kita jadi semakin banyak kolaborasi-kolaborasi juga nih karena dengan adanya penggunaan nama domain.id tentunya itu di kalangan teman-teman freelancer itu akan menjadi influence lah buat semua pihak itu baik nanti customernya freelancer itu sendiri maupun dari orang-orang yang terpapar dari freelancer tersebut. Nah kemudian next slide. Ini sedikit perkenalan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ayu. Saya Muhammad Sidik Purnama, saat ini sebagai Vice Executive Director di Pandi. Ini kalau ingin lihat profil saya juga sudah punya website, walaupun website ini simple gitu kan, cuma ada tampilan beberapa, tapi saya udah punya nih profil digital ini, jadi nama domain saya, nama website saya sebagai profil digital saya. Ini ada di sidik.id. Kemudian next slide. Nah ini sebelum mulai lebih jauh mengenai nama domain, kemudian penggunaannya dan sebagainya tadi, saya ingin memberikan introduction sekilas lah mengenai apa itu Pandi, apa itu domain, apa itu domain.id dan sebagainya. Kemudian next slide. Nah kalau kita bicara mengenai Pandi, gitu, Pandi itu kepanjangannya. Jadi Pandi itu banyak kalau misalnya orang-orang yang awam tuh lihatnya Pandi itu nama orang ya gitu atau siapa dan sebagainya. Jadi Pandi itu sendiri itu kependekan dari ini pengelola nama domain Internet Indonesia. Jadi kami ada sebuah organisasi di mana organisasi ini tadi sifatnya multi stakeholder. Kita ada dari government, kemudian dari operator internet, dari akademisi, dari industri-industri IT dan sebagainya tadi. Nah kami menerima mandat, jadi kami itu mengelola nama domain.id diberikan mandat juga oleh ICANN, redelegasi namanya. Jadi kita diberikan delegasi oleh ICANN untuk mengelola nama domain.id itu sejak tahun 2013. Walaupun sebenarnya pengoperasiannya itu sendiri di Pandi kita mulai tahun 2006-2007. Kemudian kalau kita lihat histori lagi, ini nanti detailnya akan ada di beberapa slide berikutnya tadi gitu. Karena tugas kami untuk mengelola nama domain.id, bahwa nama domain ini tadi bukan hanya sekedar kita mengelola saja nih. Kita pengen menumbuhkan industri-industrinya. Jadi dari menumbuhkan industri, menumbuhkan ekosistem, nah salah satunya adalah dengan cara kita menyebarkan nih penggunaan nama domain. Karena nama domain sendiri tadi kan kalau cuma ada domainnya saja, mungkin nggak ada meaningnya gitu. Tapi kalau misalnya kita gabungkan dengan website, dengan email, dengan platform dan sebagainya tadi, ini akan menunjukkan eksistensi dari beberapa personal, institusi dan sebagainya tadi untuk kita kelihatan di Go Digital tadi itu. Nah makanya kami punya tanggung jawab untuk menaikkan jumlah penggunaan nama domain, terutama nanti yang terkoneksi ke
ekosistem nama domain tersebut tadi, baik website, platform dan sebagainya tadi, untuk budget lebih banyak. Nah, kita di tahun 2024 kita sudah punya sekitar 1,2 juta nama domain, di mana kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, ini menjadi salah satu yang terbanyak. Walaupun kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita yang cukup besar, 270 juta nih, baru 1,2 juta. Kalau kita lihat UMKM yang jumlahnya mungkin puluhan juta atau belasan juta, ini juga masih cukup jauh gap-gapnya tadi. Ini juga jadi jadi salah satu opportunity lah buat kita bersama tadi untuk meningkatkan jumlah nama domain berikut dengan service yang memang ditawarkan, baik itu tadi dari register kami, dari Exabyte, kemudian dari rekan-rekan semuanya yang memang nanti jadi ujung tombak lah untuk menyebarkan platform-platform digital untuk bisa dipakai oleh semua pihak. Kemudian next slide. Nah, kemudian statistik kita tadi sudah saya sampaikan, itu kalau kita bandingkan dengan beberapa negara-negara yang lain gitu, kita.id kita sudah nomor 1, 1,2 juta, .vn itu Vietnam 600.000, .my Malaysia 383.000 dan seterusnya. Tapi ini sendiri kita melihatnya adalah kerja keras kami dibantu oleh rekan-rekan register kami, ada Exabyte juga. Nah, salah satunya kita ingin menumbuhkan nih dari tahun 2021 yang kami hanya punya sekitar 554.000, sampai dengan akhir tahun 2024 kita punya 1,2 juta. Dan di tahun 2025 ini sampai dengan kuartal pertama kita sudah tumbuh nih domainnya jadi 1,2 juta 220.000 gitu. Jadi pertumbuhan ini tadi itu kalau kita cukup banyak, cukup bagus juga. Tapi kita melihat potensinya masih cukup banyak. Jadi karena kita melihat potensi cukup banyak, kita ingin berkolaborasi gitu untuk mengembangkan pasar supaya orang penetrasinya bisa mempunyai nama domain, website, email dan sebagainya tadi. Nah, ini jadi peran kita semua gitu. Jadi tanggung jawab kami di Pandi, kami berkolaborasi tadi dengan Exabyte, kemudian dengan freelancer, dengan web developer dan sebagainya tadi untuk menggalakkan pertumbuhan nama domain dan website tadi. Kemudian next slide. Ini penggunaan nama domain.id. Jadi kalau kita bicara mengenai penggunaan nama domain.id itu bukan hanya di Indonesia saja. Jadi orang di luar negeri pun bisa menggunakan nama domain.id. Kalau kita lihat di sini ada 180 negara yang sudah menggunakan nama domain.id. Karena apa? Karena meaning domain.id itu bukan hanya Indonesia. Itu bisa aja meaningnya adalah sebagai identity dan sebagainya tadi. Oke, kemudian next slide. Nah, apa itu nama domain? Nah, kalau kita lihat, kita biasanya buka website www.facebook.id gitu. Atau www.google.co.id atau mungkin www.shopee.co.id. Nah, itu adalah alamat website. Di mana alamat website itu adalah alamat unik yang ada di internet. Kalau kita lihat misalnya nih, saya punya alamat di Ruko The Icon nomor L1 L2 kelurahan sekian, kemudian kode posnya 12345. Nah, itu ada alamat rumah yang alamat rumahnya unik. Ini sama kayak gitu juga. Jadi nama domain tadi adalah nama alamat kita gitu, baik itu organisasi, perusahaan dan sebagainya tadi, tapi sifatnya unik. Yang itu hanya satu-satunya di dunia itu cuma satu. Misalnya saya punya alamat sidik.id, pasti itu punya saya. Dan kalau orang merefer ingin datang ke kita, nah itu alamatnya adalah alamat tadi. Kenapa kita perlu nama domain? Karena kalau server-server tadi kan alamatnya IP address nih, misalnya 202.sekian gitu. Atau mungkin 103 bla 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 dan seterusnya lah. Ada tuh IPv6 nih 2001.2401 dan seterusnya. Nah, ini yang kita akan susah untuk mengingat, akan susah untuk mengetik juga. Makanya diperlukan sebuah teknologi yaitu nama domain untuk lebih mudah untuk mengingat, mengetik dan nanti kita bisa menyebarkan nama kita tadi. Termasuk ini juga bisa dijadikan sebagai branding kita yang ada di internet. Dan itu gunanya bukan cuma buat website, nanti bisa dipakai juga buat email, kemudian buat platform, API, dan sebagainya tadi, untuk alamat website tadi. Kemudian next slide. Kemudian nama domain itu apa saja? Nama domain tadi, kalau di kita yang kami kelola, di Pandi, kita punya sekitar 13 SLD. Baik itu dari anything.id, tadi kalau anything.id itu ada exabyte.co.id. Kemudian exabyte.id lah. Kemudian ada untuk yang co-id. Co-id itu untuk apa? Untuk perusahaan. Untuk perusahaan yang punya legalitas perusahaan. Biasanya kalau contohnya nih bri.co.id atau mungkin bankmandiri.co.id. Nah, itu nanti cocoknya pakai co-id. Kenapa? Karena nanti
domainnya sudah diverifikasi, makanya dia menggunakan nama domainnya co.id. Kalau anything.id, siapapun bisa menggunakan anything.id ini tadi tanpa beberapa regulasi-regulasi atau persyaratan yang memang rigid gitu, dibandingkan yang lain. Ada juga MyID untuk personal, kemudian BizID untuk UMKM, ada NetID untuk ISP atau penyelenggara jasa internet gitu, kemudian AC.id untuk kampus. Biasanya kan banyak nih, kampus UI.ac.id, itb.ac.id dan seterusnya. Kemudian Ponpes ada juga untuk pondok pesantren. Kalau misalnya bikinnya untuk organisasi nanti pakai ORID. Kalau untuk pemerintahan, kalau government pakai GoID, kalau militernya pakai MilID, dan satu lagi kalau ada komunitas desa nih, misalnya ada desa misalnya desa Bunaran nih, misalnya bunaran.desa.id, ini juga bisa ada alamat sendiri di nama domain yang memang bisa jadi alamat desa tersebut. Kemudian next slide. Nah ini kenapa sih kita menggunakan nama domain .id gitu? Karena .id itu satu, kalau kita di Indonesia itu sebagai representasi dari kode negara di Indonesia. .id itu Indonesia. Tapi kalau kita melihat di luar gitu, di global publik itu, .id itu bisa representasi juga sebagai idea gitu, sebagai ide lah. Gitu. Oh saya punya ide nih gitu. Jadi saya punya nama domain misalnya dapurcoklat.id gitu, atau mungkin komunitas apa.id dan seterusnya. Kemudian juga bisa juga ID itu sebagai international domain, itu juga bisa digunakan juga. Tapi kita sekarang posisikan domain.id tadi sebagai identitas. Karena .id itu meaningnya buat siapapun itu, baik itu orang Indonesia maupun orang luar negeri, pasti meaningnya identitas gitu. ID, digital ID, unique ID dan sebagainya tadi lah. Dan ID ini tadi bukan hanya dipakai oleh pribadi, oleh personal. ID itu ID-nya personal, ID-nya perusahaan, ID-nya organisasi, bisa juga nanti jadi ID-nya brand kita tadi. Itu sebagai identity kita tadi gitu. Kemudian next slide. Nah, kemudian kalau kita tadi bicara mengenai nama domain itu sendiri gitu, baik itu nanti siapa sih nama domain, kenapa perlu ada, tipe-tipenya apa dan sebagainya tadi, kita akan bicara mengenai peran nama domain gitu. Jadi nama domain tadi kita harapkan ini bisa menjadikan beberapa kegiatan-kegiatan yang masuk ke Go Digital, baik itu dilakukan oleh personal, oleh korporasi, oleh organisasi dan sebagainya tadi, untuk lebih mature lagi, karena nama domain itu hampir mirip gitu, walaupun kita bisa asosiasikan juga dengan brand juga itu sendiri gitu. Kalau brand kan terdaftarnya di ini ya, di Kumham, nanti bisa daftarnya di Haki dan sebagainya tadi. Kalau brand tadi terdaftar di situ, maka kita perlu brand itu sendiri lagi. Jadi kalau di depan tadi nama domain itu sebagai alamat, tapi nama domain itu lebih penting lagi selain sebagai alamat, dia sebagai brand. Kalau alamat kan kita bisa pindah nih, tapi kalau brand tadi penting karena kita bisa memacu kita atau menaikkan rating kita lah, brand tadi bisa terjaga terus-terusan untuk sebagai brand kita tadi. Kemudian next slide, dari peran kita tadi, kenapa penting gitu nama domain di era digital ini tadi? Pertama tadi, kita pengen itu meningkatkan kredibilitas. Kalau misalnya kita di sosial media itu kan ada namanya centang biru gitu kan. Centang birunya di sosial media A, sosial media B, dan seterusnya tadi. Itu kan meningkatkan kredibilitas juga. Tapi kita akan lebih ini juga nih, kalau misalnya kita punya brand, kita daftarnya di Haki, ini juga akan meningkatkan kredibilitas. Padahal kalau misalnya kita sudah punya di sosial media, kemudian kita nyari di di Haki, sudah daftarkan, itu belum komplit nih kredibilitas kita, karena orang-orang itu nyarinya bukan di halamannya Kumham, bukan di halamannya Jidan Haki gitu. Tapi mereka nyarinya pasti entah di Google, entah di ChatGPT dan sebagainya, di mana mereka sumber datanya apa? Sumber datanya pasti di itu dong, di website gitu. Jadi kalau mereka nyari kata kuncinya tadi misalnya nih Creative Hub gitu atau dan sebagainya tadi, pasti nanti nge-refernya ke alamat websitenya, bukan langsung ke alamat Instagramnya dan sebagainya tadi. Makanya kita perlunya nama domain untuk meningkatkan kredibilitas kita supaya bisa lebih orang nyari, oh ini bener loh si dia gitu, alamat domainnya ini dan seterusnya tadi. Dan ini nyambung ke semuanya, dari website, dari sosial media, dari platform dan sebagainya tadi. Kemudian berikutnya adalah kita bisa back lagi. Nah, yang selain meningkatkan kredibilitas, kita bisa memperkuat identitas merek kita. Tadi, kalau kita punya brandnya coklat
Malang gitu. Brandnya Coklat Malang. Coklat Malangnya sudah kita promosikan dan sebagainya tadi gitu. Kemudian karena setelah kita punya brand, tapi ternyata ada orang lain nih yang daftarin coklatmalang.id gitu atau coklatmalang.my.id dan seterusnya tadi. Makanya tadi brand kita jadi lebih agak kok ada yang punya yang lain di situ gitu. Kemudian satu lagi kalau kita bicara mengenai brand ini tadi gitu, pasti orang banyak refernya ke tadi ke website atau ke domain itu sendiri juga gitu. Makanya orang-orang berlomba-lomba selain mereka mendaftarkan nama domain, pasti mereka mendaftarkan selain mendaftarkan merek, mereka pasti mendaftarkan nama domain juga untuk memperkuat identitas brand dia. Jadi mereka menguasai lah semua brand-brand yang memang nge-refer ke brand mereka itu sendiri. Kemudian berikutnya mendukung strategi SEO. Tadi balik lagi bahwa kalau orang-orang mencarinya itu bukan langsung mencari dimanapun itu, tapi banyak mencarinya di website atau di platform-platform website tadi. Walaupun sekarang kita lihat nih banyak juga orang yang nyari di semacam sosial media lah, di TikTok, Instagram dan sebagainya. Pasti itu ada juga, tapi kita nggak bisa memungkiri bahwa sekarang yang paling banyak masih ada di website atau di platform yang mempunyai halaman website tadi. Tetap kita akan berkampanye dimanapun itu, di semua sosmed dan sebagainya, termasuk nanti di platform-platform tertentu yang memang menyediakan orang-orang untuk punya crowd di situ gitu. Tapi kita perlu website untuk memperkuat kita, branding kita sendiri. Jadi mereka datang di situ, tapi datang ke website kita juga supaya website kita jadi website terkenal dan nanti orang mengunjungi, oh benar nih websitenya dia adalah itu, dan orang nggak akan mudah untuk melakukan penipuan dan sebagainya. Kemudian next slide. Nah ini bedanya apa sih kalau kita punya domain sama sosial media gitu. Nah kalau sosial media itu ya kita punya akunnya, tapi akun tadi masih on behalf dari ini ya, dari apa namanya pemilik sosial media. Kalau misalnya kita punya di mana tuh, misalnya Instagram lah gitu, ya pasti itu platformnya milik Instagram, bukan milik kita sendiri. Kalau domain, ya itu domainnya kita. Domain yang bisa kita kelola, bisa kita kembangkan, dan nanti misalnya kita mulai dari kecil nih, buat personal dulu, kemudian buat service kita, buat perusahaan kita, dan sebagainya. Ini kepemilikan penuh ada di kita. Dari ini nilai dari apa namanya, dari value ini tadi bisa semakin meningkat dan semakin meningkat juga. Kemudian branding nih, kalau branding kalau di sosial media itu kan pakai username nih. Misalnya username-nya harusnya tadi Coklat Malang nih. Coklat Malang itu berarti harus menggunakan username tersedia. Padahal kalau di sosial media semua orang gampang mendaftarkan. Terus kemudian mereka kadang-kadang itu free dan nggak perlu requirement apapun itu gitu. Bedanya kalau di website punya nama domain gitu, ini nama domainnya bisa unik dan itu satu-satunya. Kalau di sosial media kan sosial media A sama B bisa jadi beda ya. Misalnya saya pakai TikTok nih, Coklat Malang. Bisa jadi Coklat Malang di TikTok sama Coklat Malang di apa namanya di Instagram itu beda. Nah kalau di website, kalau coklatmalang.id ya cuma satu, itu gitu. Kemudian itu bisa dipakai buat apapun itu, buat email, buat yang lain sebagainya, yang nanti itu bisa meningkatkan branding kita. Kemudian berikutnya kredibilitas, ya pasti. Kalau kita punya email misalnya halo@coklatmalang.id, itu orang akan lebih percaya nih, apalagi kalau misalnya domainnya lama dan sebagainya tadi. Beda kalau misalnya di sosmed doang atau di mana, kan kita nggak tahu nih apakah ini sempat kehack, kena penipuan dan sebagainya, atau mungkin orang mengatasnamakan bikin typo-typo lah dan sebagainya tadi. Kemudian kontinuitas gitu. Nah kalau domain ya pasti kan bisa diperpanjang terus-terusan gitu. Selama ini track record-nya kalau domain kan ya susah lah untuk di apa namanya di suspend dan sebagainya kalau itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ya, atau mungkin di seluruh dunia gitu. Jadi bisa continue dipakai karena brandnya kita bisa melekat kita terus. Kemudian kalau yang di apa namanya di sosial media ini kita bisa itu sering kan kita lihat nih, walaupun orang-orang sudah centang biru, sudah terkenal dan sebagainya, karena banyak yang report nih, akunnya jadi tersuspend, terblokir dan sebagainya tadi. Belum lagi nanti ada tantangan ke hack dan seterusnya lah gitu. Jadi ini sebagai salah satu kenapa sih kita perlu perlu punya domain dibandingkan dengan punya sosial media. Tapi dua-duanya itu bukan berlawanan ya gitu. Jadi kalau misalnya sudah punya sosial media, brandnya coklatmalang.id, ya kita perlu punya dong nama domainnya coklatmalang.id, dan kita coklatmalang.id-nya bukan cuma beli nama domainnya, kita bikin websitenya juga coklatmalang.id. Kemudian SEO, nah SEO pasti ini tadi kata kunci kita nyari Google dan seterusnya. Next slide. Oke, ini kedaulatan digital. Nah, kalau kita punya punya brand nama domain itu sendiri gitu kan, ya pasti kita bisa
bisa menghandle kita sendiri lah gitu. Nah kalau misalnya kita nggak memungkiri lah kalau misalnya kita punya di marketplace, punya di platform-platform yang lain sebagainya, itu berpengaruh, sangat berpengaruh. Itu penting karena itu mendatangkan growth kita lah gitu. Tapi setelah kita datang growth ini tadi, kan kita pengen independen ya, pengen punya brand sendiri gitu. Nah karena kita pengen punya brand sendiri dan orang tahu, oh itu kita loh. Kalau di marketplace atau di beberapa platform-platform yang lain itu kan banyak yang orang punya service yang sama. Nah kalau kita datang di website kita sendiri, kita punya misalnya tadi sidik.id, saya nawarin apa dan seterusnya tadi, walaupun nanti saya konekin ke misalnya ke 1000 atau ke apa dan sebagainya tadi, itu kan tetap punya brand kita sendiri gitu. Jadi kita bisa menjaga dan kita bisa mendevelop sesuka kita sendiri juga. Karena kedaulatan digital ini tadi kita sebut sebagai nama domain sebagai kedaulatan digital, maka beberapa biaya-biaya yang memang ini kayaknya di sini fee-nya mahal nih, di sini fee-nya mahal dan seterusnya tadi, ada juga yang langsung kita yang percaya sudah jadi pelanggan kita terus-terusan langsung bayar kita dan dia sudah trust kita, ya silakan aja nanti bisa pakai jasa kita sendiri tanpa ada banyak fee yang nanti perlu dilewatin ke platform-platform yang memang ya kalau misalnya memang sudah bisa langsung kita, ya kenapa enggak gitu. Kemudian next slide. Ini komponen-komponen penting dalam membangun ekosistem, membangun eksistensi dan kredibilitas nama domain. Yang pertama pasti kita selain punya nama domain, kita perlu apa? Perlu website dong gitu. Website banyak kok sekarang. Website itu ada juga yang kompleks, ada tampilannya mungkin ribet dan sebagainya tadi. Tapi ada juga banyak yang websitenya website yang simpel-simpel aja gitu, semacam microsite ataupun website builder dan sebagainya tadi. Nah ini yang bisa kita punya gitu, selain punya domain, punya website untuk jadi platform yang kelihatan gitu bahwa ini ada alamatnya loh, di rumahnya ada beberapa data-data dan sebagainya yang memang menunjukkan bahwa nama domainnya trusted gitu. Kemudian yang berikutnya, kita domain tadi itu bisa kita teruskan juga. Selain kita punya website, kita bisa teruskan kemana? Bisa teruskan ke platform e-commerce gitu. Kemudian kita bisa konekkan ke sosial media, bisa kita konekkan ke microsite, kita konekkan ke platform dan jenis-jenis yang lain juga gitu. Jadi website itu sendiri bisa kita kemana-manakan juga. Bukan dalam arti ini kita punya website harus kompleks sendiri, enggak juga gitu. Websitenya bisa mulai dari yang simple, tapi bisa kita alihkan tadi link-linknya tadi misalnya untuk transaksi di beberapa platform-platform yang memang sudah menjadi platform yang kita pakai selama ini. Kemudian yang berikutnya, kita nanti ada email profesional. Jadi kalau misalnya halo@sidik.id, nah pasti orang nama emailnya bagus nih. Mungkin pasti orangnya effort dan sebagainya. Dibandingkan kalau misalnya saya punya sidik2025@gmail.com, wah ini pasti akan orang ini bener nggak sih gitu emailnya gitu kan, dan seterusnya lah. Email itu sendiri pun sekarang juga banyak, kita nggak perlu bikin email server sendiri, pasti seperti ini di Exabet dia jualan juga nih email services, jadi kita nggak perlu setup email dan sebagainya, cukup daftarin nama domain, konekin ke email, sudah bisa dipakai. Kemudian branding visual, ya ini mungkin teman-teman semuanya freelancer sudah familiar lah, bikin konten, bikin apa dan sebagainya tadi, ini perlu dimasukin supaya nanti orang buka website kita gitu, bener deh websitenya dia, gambarnya bagus dan seterusnya. Jadi orang continue untuk masuk ke website tadi, termasuk nanti kita mengupdate konten-konten gitu yang ada di website kita. Next slide. Oke, ini mungkin hampir terakhir ya. Jadi untuk membangun branding kita melalui nama domain. Jadi nama domain itu bukan sebagai bukan sebagai langkah awal dan satu-satunya. Nama domain itu cuma sebagai langkah awal saja. Dan langkah-langkah terakhirnya akan cukup banyak. Karena kenapa? Karena nama domain harus kita gunakan gitu supaya lebih maksimal dengan beberapa platform-platform yang mendukungnya. Tadi, yang pertama kita perlu menentukan juga ini sebagai positioning sebagai freelancer kita sebagai apa sih? Saya pengen dikenal sebagai desainer atau sebagai apa? Produknya apa? Atau mungkin kita bisa aja nih punya personal branding tadi itu bisa nyebutin nama orangnya atau nama brand kita, karena beberapa orang kan sudah punya nih, misalnya namanya Pak Ogah nih gitu, nama domainnya nggak mesti kayak saya nih, misalnya sidik.id, tapi bisa aja nama Pak Ogah.id gitu, itu juga bisa gitu, karena nanti nama domain kita ini tadi kita harapkan ini long term, sama seperti nama kita. Kalau nama kita kan ngubahnya di itu ya, di akte gitu, di akte, kemudian di KK-nya berubah, KTP-nya berubah dan sebagainya tadi. Nah itu kan butuh proses waktu yang panjang, belum lagi teman-teman kita kalau namanya berubah orang-orangnya nggak kenal. Nah kalau nama domain seperti itu juga,
once kita sudah masuk ke dunia digital, sudah punya website, punya nama domain gitu kan, kita perlu nama brand yang memang pas lah untuk kita promosikan, dan ini akan jadi long term nama kita tadi. Jadi kita perlu memilih nama domain yang memang bisa merepresentasikan brand kita itu sendiri. Kemudian setelah kita punya nama domain yang sesuai dengan brand kita, kemudian tadi berikutnya adalah kita pilih ekstensi yang pas gitu. Misalnya kalau perusahaan, ya perusahaan saya pakainya .co.id dong gitu. Kalau personal kalau misalnya saya udah profesional, saya pakainya .id juga. Tapi kalau saya baru mulai untuk go digital, bisa tadi pakai my.id. Tadi di Exabet ada yang promosi cukup murah tuh 2.000. Kemudian kita juga bisa nih membuat email profesional. Nah, setelah kita punya websitenya itu sendiri tadi kita bangun portofolio tadi. Kalau misalnya kita sudah advance nih, kita nanti tinggal langganan hosting, kita develop websitenya, misalnya pakai WordPress atau pakai apa dan sebagainya tadi. Dan itu biasanya memang butuh beberapa resource lah, kayak kita memang punya knowledge sendiri untuk bangun itu. Tapi ada juga sekarang banyak web builder yang memang bisa digunakan untuk bikin website. Contohnya saya tadi nih, cd.id itu saya bikinnya pakai platform s.id. Tapi kalau yang lain-lain silakan aja, nanti bisa dikombinasikan dengan platform apapun itu. Nanti dari yang beginner, misalnya tadi saya cuma punya platform s.id, bisa pakai itu. Atau nanti yang ada intermediate sama advance bisa punya website dan seterusnya tadi. Kemudian yang berikutnya, setelah saya punya website, saya punya email. Dan email ini tadi jadi email yang yang profesional lah. Tadi halo@cd.id, dan orang-orang akan lebih trusted loh ini email kita kayak gitu. Kemudian setelah itu semua tadi di website kita akan ngasih nih ke link-link yang memang menunjukkan bahwa itu adalah kita. Salah satunya tadi saya konekin ke LinkedIn kita, kemudian saya konekin ke marketplace dan seterusnya. Dan termasuk nanti di beberapa platform-platform yang kita punya di marketplace, di mana dan seterusnya tadi, saya akan cantumkan juga nih nama domain saya termasuk email saya juga. Supaya apa? Supaya orang setelah bertransaksi di sana, belanja di sana dan seterusnya tadi, mereka tahu alamat kita ada di sini gitu. Jadi nanti kita bisa mempromosikan. Kalau misalnya di marketplace kan kita gini ya, nge-share sesuatu pasti saingannya banyak. Belum lagi kita harus beriklan dan seterusnya tadi. Tapi kalau di website kita bebas nanti bisa memberikan beberapa informasi-informasi tanpa batasan yang ada di beberapa platform-platform, contohnya di marketplace itu tadi sendiri. Kemudian next slide. Nah, ini tips menjaga identitas digital melalui domain. Tadi domainnya tolong dipilih konsisten sesuai dengan brand, baik itu nanti logonya, slogan, sosial media dan seterusnya. Salah satu kata kunci kita milih nama domain adalah domainnya gampang diingat. Pertama gini, gampang diucapkan, kemudian gampang diingat, dan gampang diketik. 3 kata kunci itu sebagai salah satu hal yang cukup penting. Kenapa? Karena kita akan banyak bicara. Kalau kita banyak bicara, misalnya kita ketemu orang nih, di mana nih? Misalnya, saya di s.id gitu. Ini kan gampang dibaca, diingat dan diketik. Jadi kita perlu milih nih, namanya apa? Misalnya Anton, ya udah Anton kan orang Indonesia gampang untuk spelling gitu. Tapi kalau misalnya target kita orang luar negeri, ya kita perlu nama domain yang gampang diucap, gampang diingat dan gampang diketik juga oleh orang di global. Nah itu tolong nanti bisa disesuaikan ya, kira-kira nama domain apa yang bisa sesuai dengan kayak gitu. Kemudian kita perlu mendaftarkan nama domain sejak awal. Kenapa? Karena brand kita sudah terkenal, pasti orang-orang akan mendaftarkan nama domain kita. Dan itu secara nggak langsung akan merugikan brand kita itu sendiri. Jadi orang-orang ya akan milih, yaudah nih, saya pilih ambil nih nama domain tadi gitu. Kemudian kalau saat kita mau beli, pasti tawarinnya harganya nanti harga yang mahal juga. Makanya sejak kita punya brand dari awal, malah sebelum mikirin masuk ke brandnya tadi, kita sudah mengambil nama domainnya. Kemudian kita lindungi privasi, jadi banyak nih with protection, service-servicenya juga. Kemudian domain harus perpanjang terus, karena kalau domain sudah terkenal, kemudian kita lupa perpanjang, domainnya kehapus, pasti orang akan ngambil. Tadi emailnya bisa kita pakai email yang profesional, pakai nama domain kita. Kemudian kalau ada nama domain yang memang berpotensi mirip sama kita dan nanti berpotensi untuk orang lain melakukan penipuan, kita bisa ngambil juga. Supaya apa? Supaya nanti orang-orang, kompetitor kita nggak mengambil brand-brand yang memang sesuai dengan brandnya kita itu sendiri. Kemudian kita juga bisa memantau reputasi dan SEO domain kita
banyak nih, ada Google Search Console, kemudian ada PageRank Checker dan seterusnya lagi. Ini banyak lah tool yang bisa digunakan. Kemudian next slide. Ini salah satu indikator kita. Kalau misalnya kita sudah punya brand sendiri, punya website sendiri, salah satu indikatornya adalah orang banyak datang nih ke portofolio kita. Portofolio kita apa tadi di website kita? Kita masukin kalau di marketplace atau di beberapa produk-produk service tadi kan kita pasti dapat datanya dari pihak ketiga nih. Tapi kalau kita punya website sendiri, kita nanti bisa connect ini misalnya ke Google Analytics atau mungkin ke Analytics kita sendiri. Jadi kita tahu nih berapa banyak sih orang kunjungin, dari negara mana, siapa yang kunjungin, kota berapa dan siapa terusnya. Jadi kita bisa lihat berapa banyak dari situ gitu. Termasuk nanti kalau kita iklan, kita bisa lihat bener nggak iklan tadi bisa sesuai dengan apa yang kita targetkan. Kemudian yang berikutnya dari indikator kita adalah ini bisa meningkatkan konversi kita dari website tadi. Jadi kalau misalnya yang datang ke website kita banyak nih, hari ini ada 1.000, konversi mungkin baru 5. Tapi kalau lain kali ini ada 1.000, berulang lagi jadi 2.000, 10.000, dan seterusnya tadi, ini konversi ini tadi akan semakin banyak. Gitu. Kemudian kita berikutnya, kita bisa melakukan engagement dengan potensial klien kita, itu baik email maupun domain, itu kita lakukan bukan hanya orang yang datang ke website kita, tapi ke platform-platform kita itu tadi. Kemudian tadi kita bisa bikin beberapa metrik sederhana. Metrik sederhana paling gampang sekarang tadi pakai Google Analytics gitu kan. Tapi ini biasanya beberapa penyedia hosting atau mungkin platform-platform mereka juga menyediakan beberapa analitik yang ini akan sangat membantu kita untuk bisa melihat nih kira-kira kita sudah di posisi yang bagus atau tidak gitu. Untuk nama domain dan website yang kita gunakan. Karena kita harus mengukur nih apa yang sudah kita lakukan setelah kita bikin website, kita pasarkan, mungkin kita iklankan dan sebagainya, apakah memang ukurannya sesuai dengan apa yang kita harapkan tadi. Oke, kemudian next slide. Baik, ini yang terakhir nih kita kerjasama dengan Exabet. Ini kita bisa klaim nama domain.id gitu. Kita ada promo, silakan nanti bisa datang ke s.id/Exabet Digital Day gitu. Jadi kegiatan hari ini kita kolaborasi dengan Exabet, kita sudah banyak nih tadi dengan Exabet untuk berkolaborasi. Nah, salah satunya kan kita ingin meningkatkan, sebenarnya kalau kita bicara mengenai nama domain, bukan hanya nama domain.id nih yang kita mau tingkatkan, tapi kita ingin meningkatkan semua hal yang berpotensi untuk meningkatkan digitalisasi di Indonesia, baik dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi pendidikan, edukasi masyarakat, dan sebagainya tadi. Supaya apa? Supaya kegiatan yang ada di Indonesia ini tadi banyak masuk ke digital. Karena kalau kita nggak masuk situ, ini kita pasti akan ketinggalan. Kemudian satu lagi nih, karena digital ini tadi adalah hal yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi gitu, pasti akan ada platform-platform ataupun service-service dari manapun itu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, akan masuk ke pasar Indonesia. Maka sebelum pasar-pasar tadi dimasuki oleh orang-orang yang dari luar Indonesia, bukan dari kita sendiri, maka kita harus mempersiapkan dari saat ini gitu, supaya pasar-pasarnya sudah bisa kita ambil. Dan dengan adanya tadi nama domain, kita punya website, kita punya email, pasar kita bukan hanya di Indonesia saja, pasar kita bisa ke global. Karena nama domain, website, email, dan seterusnya tadi itu bisa diakses dari manapun itu, kapanpun, dan sebagainya. Jadi kita nggak kelihatan harus ikut jam kerja, jam 8 dan jam 5, karena freelancer kan bisa aja nih, ordernya dari luar negeri, kemudian dari luar negeri yang bedanya mungkin 12 jam dan seterusnya tadi, bisa kita manfaatkan. Dan sekarang, walaupun kita kerja 24/7 kan, kita punya banyak tool lah yang bisa membantu kita. Misalnya nih, mereka masukin offering dulu nih jam 12 malam, nanti bisa kita jawab kok di pagi harinya. Tapi tool-tool tadi tuh bisa kita siapkan dengan kalau kita punya brand sendiri di internet, dan brand kita semakin terkenal. Dan brand kita itu apa? Brand kita yaitu nama domain.id, dan kita punya website, punya email, dan nanti akan meningkatkan reputasi kita di dunia digital. Next slide. Mungkin sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Sidik atas pemaparannya yang cukup lengkap ya, tentang dari sisi definisi domain, kemudian gimana cara branding dengan domain, cara menjaga identitas digital melalui domain, dan gimana bisa membantu para freelancer untuk meningkatkan karir lewat memiliki domain sebagai identitas digital. Oke, mungkin tadi udah
dari sisi domainnya, teknisnya ya. Nah, sekarang kita langsung ke sesi tanya jawab langsung dengan yang udah praktek nih gitu dari sisi freelancer. Kita akan mulai untuk diskusi panelnya, dan untuk sesi ini Mas Amrin dari createsihub.id akan bergabung bersama kita untuk nanti menjawab pertanyaan ya terkait, dan diskusi tentunya terkait freelancer dan bagaimana sih prakteknya saat ini di dunia agensi marketing begitu ya. Dan saya sebagai moderator dari jalannya sesi diskusi panel hari ini. Silahkan teman-teman, boleh nanti selama kita ngobrol-ngobrol ya, diskusi, teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan langsung submit di kolom Q&A. Nanti akan ada sesi juga di mana saya akan membacakan nih dan memilih pertanyaan mana yang akan dijawab langsung oleh para narasumber kita hari ini. Oke, mungkin kita langsung mulai aja nih ya, Mas Sidik, Mas Amrin. Semoga masih semangat. Ini jam-jam agak kritis ya. Dan mungkin teman-teman yang mendengarkan juga semoga masih semangat. Oke, nah tadi kan kita bicara nih tentang domain. Mas Sidik dari Pandi tadi sudah mengungkap banyak ya tentang apa itu domain, kemudian kenapa sih domain itu penting. Nah, sebagai kita-kita nih yang sudah mungkin familiar ya dengan dunia digital dan penggunaan domain, boleh cerita nggak sih sharing mungkin teman-teman di sini, soalnya ada yang mungkin baru pertama kali punya domain gitu ya, atau baru mau beli domain gitu. Waktu dulu pertama kali beli domain inget nggak untuk apa? Atau itu nama domainnya apa misalnya, apakah mungkin domainnya masih alay nah udah lama gitu ya, atau dipakai untuk apa dulu websitenya, atau mungkin domainnya sampai sekarang itu yang dipakai itu udah dari domain pertama masih awet, diperpanjang terus tuh sampai sekarang nama domainnya. Mungkin boleh sharing, bisa dari Mas Amrin dulu mungkin, biar karena tadi Mas Sidik sudah cukup panjang lebar ya, biar agak istirahat dulu. Boleh, silakan Mas Amrin. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya terkait domain ya sebenarnya. Izin nyapa dulu ya buat teman-teman, terima kasih semua udah hadir nih ya. Kalau dari domain dulu itu saya pernah pakai Blogspot ya. Blogspot zamannya blogger itu ya, jadi bikin blog gitu, itu udah mulai bikin ya. Karena dulu itu emang udah tertarik sama domain dan website sih, karena saya lulusan IT ya, dari Politeknik Negeri Ketapang. Kemudian ini kebetulan juga ada adik-adik tingkat saya nih harusnya yang join ya. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi dulu itu karena masih mahasiswa ya, jadi masih zaman-zamannya mencari domain gratisan. Zaman dulu itu masih banyak banget domain gratisan. Kayak my.id itu dulu masih gratis-gratisan ya, jadi masih beredar gitu ya. Terus waktu itu namanya juga mahasiswa ya, jadi masih pakai project pribadi, pakai domain gratisan, kita pakai lah. Kemudian sampai sekarang ini mulai kepikiran deh bikin personal branding gitu ya. Gimana sih biar lebih kelihatan oke, seperti tadi udah disampaikan Pak Sidik juga ya. Terus saya bikin deh Linktree, kalau teman-teman tahu. Linktree itu bisa juga kalau mau dicoba ya. Dia pakai Linktree, kemudian lah masih kurang nih, gimana nih, pengen punya sendiri lah biar custom gitu ya. Kalau teman-teman tahu website itu bisa kita custom ya sama kita, seperti yang udah disampaikan tadi. Saya beli domain .my.id. Jadi nama domainnya Created Shop ya. Udah masih aktif sampai sekarang, createdshop.my.id. Kalau dicari itu pasti muncul juga SEO-nya. Kemudian sampai situ saya udah pakai juga berapa lama dan dapat orderan dari situ. Saya masih mikir lagi nih, pengen personal brandingnya yang lebih kece ya, bisa dibilang ya tadi ya, dengan beli domain ID. Ini sebenarnya kita nggak buang-buang uang teman-teman. Jadi kita itu dengan beli domain itu namanya investasi ya, karena buat jangka panjang sekali. Itu mulai deh project-project datang sendiri dari domain.id. Sampai sekarang itu nama domainnya saya masih ada, createdshop.id, dan hosting sendiri, websitenya sendiri. Juga itu udah mulai kita aktifasi ya dari SEO dan lain-lain. Seperti itu sih. Jadi panjang banget dari zaman Blogspot, Linktree, .my.id sampai .id yang sekarang ini juga masih dipakai. Gitu sih Kak. Ya, memang perkembangannya sendiri itu dari awal-awal mungkin penetrasi ke Indonesianya juga ya. Awal-awal kita dikenalkan dengan fase blogging gitu ya. Terus kemudian makin lama makin bergeser ke kebutuhan-kebutuhan personal, seperti mungkin bikin portofolio untuk diri. Mungkin yang kayak teman-teman di sini yang freelancernya desainer mungkin udah familiar ya. Pasti banyak tuh kebutuhan-kebutuhan untuk portofolio, ke skill gitu kan. Oke, ke Mas Sidik nih dari Pandi sebagai yang mengelola domain di Indonesia. Saya pengen tahu domain pertamanya dulu, inget nggak Mas? Apa tuh dulu yang mungkin pakai ekstensi apa, dan apakah masih aktif sampai sekarang? Oh iya, oke, makasih Mbak Ayu. Jadi gini,
saya punya domain mungkin sebelum masuk ke Pandi malahan gitu. Jadi sebelum masuk ke Pandi, saya udah tahu nama domain. Tapi malah saya belum tahu nih nama domain.id dulu. Maksudnya belum punya lah. Dulu kalian saya punya domain tuh tahun 2007. Udah berapa tahun ya? Udah lama banget ya, 2007. 2007 domain saya itu .us. sitex.us gitu. Saya punya domain .us gitu. Dulu memang dipakainya ya buat apa ya? Karena sambil beberapa ya iseng-iseng dan sebagainya lah gitu. Saya punya blog juga kayak tadi Blogspot, nanti dikonekin ke Blogspot dan seterusnya tadi. Tapi penggunaan apa namanya domainnya tadi itu saya bisa konekin ke website. Kalau zaman dulu nih sebelum banyak kayak WordPress dan sebagainya itu kan zaman dulu ada itu ya. Ada Joomla, ada apa nih udah lama banget tapi itu. Nah itu biasa buat kayak gitu aja. Sama sempat buat email juga itu karena di hosting kan bisa buat nge-forward ya. Kalau zaman dulu banget kayak gitu. Jadi dulu memang domain saya cuma pakai itu aja, dipakai buat website lah untuk karena kan orang tahunya zaman dulu kan domain itu buat apa sih, buat website. Padahal sekarang tadi seperti yang saya sampaikan, buat domain tadi selain dipakai buat website bisa dipakai juga buat email nih alamat kita. Jadi sekarang banyak juga nih orang nggak usah bikin website yang terlalu muluk-muluk gitu kan, tapi emailnya saya pakai tadi halo@sidik.id misalnya. Ini bisa saya gunakan juga, termasuk nih kalau sekarang tadi kan Mas Abrin kan sampaikan pernah pakai Linktree gitu ya. Nah, saya pakainya pakai s.id sama kayak Linktree lah, s.id tadi. Tapi domain saya yang sidik.id tadi itu saya konekin ke situ karena saya tadi ya nganggap bahwa udah saya kayaknya kalau bikin website sendiri komplek nih gitu. Saya kan butuhnya nggak terlalu website kecuali tadi freelancer yang pengen punya portofolio dan sebagainya. Saya portofolionya kan misalnya di LinkedIn atau di marketplace atau apa gitu. Jadi saya bikin simbol-simbol tadi gitu. Kira-kira gitu Mbak Ayu. Oke, baik. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya untuk Mas Amri nih. Mungkin sambil ngenalin juga ya Mas dari Mas Amri. Ini kan ada createsihub.id nih. Kebetulan juga pakai .id nih ya. Nah, mungkin bisa sharing selama ini dari mungkin bagaimana Mas Amrin menjalankan freelance-nya, kemudian klien-klien seperti apa sih yang didapatkan di Create Sihub yang memang mendapatkan benefit lebih dengan mereka tuh punya domain sendiri gitu. Kira-kira seperti apa sih best practice-nya juga gitu ya, mungkin bisa di-share. Silakan. Oke, jadi kalau dari best practice-nya ini ya, kita kan sebelumnya itu pakai platform ya. Saya kebetulan udah pakai 1000 juga udah lama, dapat pakai macam-macam lah pokoknya. Kemudian saya pikir bikin domain sendiri nih, gimana nih? Nggak taunya nyatanya beda jauh sih. Klien-klien itu ketika kita ada domain sendiri itu kayak, ini beneran nih si orang ini punya segini gitu lah. Jadi kayak apa sih, makin kece gitu sih. Jadi kemudian klien-kliennya datang itu bukan cuma dari yang kecil-kecil, malahan dari kayak perusahaan-perusahaan yang gede-gede itu juga pada datang-datang sendiri karena itu kan udah terintegrasi kayak SEO-nya ya. SEO-nya udah main, apalagi itu teman-teman. Jadi kalau diketik aja misalnya itu langsung muncul di Google secara organik itu. Jadi kita kayak free marketing gitu sih sebenarnya. Kita tuh ada jalankan kalau dari Creative Shop itu ada dari ads juga, kemudian dari organik juga kita jalanin, Meta Ads, Google Ads, TikTok Ads, semua kita jalanin. Dan yang paling bagus tadi itu ya dari organik ya, dari SEO ya. Ketika kita punya domain, ketika dicari di Google aja langsung muncul gitu. Jadi itu bagus banget sih. Jadi gitu kalau dari kita. Oke, nah mungkin teman-teman di sini kan ada yang baru pertama kali nih ya mau punya domain baru, punya domain pribadi gitu. Ada saran nggak sih Mas gimana bagi freelancer-freelancer nih teman-teman di sini yang baru mau mulai untuk membangun langkah awal apa yang bisa mereka lakukan untuk membangun digital presence-nya mereka nih lewat memiliki domain? Oke, kalau dari saran ya, kalau saran saya sih mulai dari yang paling sederhana dulu ya. Beli domain pakai nama teman-teman sendiri, kayak Mas Sidik tadi ya, sidik.id. Kemudian nggak perlu nunggu semuanya perfect deh. Pokoknya biasa kan teman-teman kan sekarang kan nunggu, bentar dulu deh, aku siap-siap dulu deh. Tapi jadinya malah nggak mulai-mulai. Kalau dari saya sih, yang penting kita tunjukin dulu deh. Apa yang bisa kita kasih, skill kita gimana, terus gimana cara orang bisa hubungin kita, itu yang perlu disiapkan dulu. Nanti dari situ bisa muncul deh, dikembang-kembangin kayak portofolio dan lain-lain, testimoni, biasanya ya yang wajib itu testimoni, layanan, semua itu bisa nyusul pelan-pelan. Yang penting itu ada dulu. Karena quotes-nya ada gini nih, orang itu nggak bakal hire kita sebagai freelance atau kerja sama dia, kalau dia itu nggak tahu siapa kita nih siapa sih gitu. Jadi kayak punya presence online itu langkah awal biar gampang ditemukan gitu sih. Jadi wajib banget sih kalau dari zaman sekarang ya, zaman digital ini, punya domain dan website sendiri itu. Oke, mungkin
keuntungannya juga itu karena dari sisi domain itu kan bisa ditemukan di Google ya. Meskipun kayaknya sekarang emang cara orang atau generasi sekarang memanfaatkan search engine tuh udah bergeser. Mungkin bukan tidak hanya di Google gitu, tapi tetap ketika kita punya identitas digital yang bisa ditemukan di Google, itu punya kekuatan branding yang lebih dibandingkan mungkin hanya lewat sosial media atau link in bio gitu ya. Oke. Jadi untuk domain ini mungkin teman-teman ya, bagi yang baru memulai, yang penting adalah kalau tadi kata Mas Amrin, punya dulu gitu. Karena resikonya juga adalah bisa jadi nanti kalau lama-lama nunggu udah keburu ada yang ngambil gitu. Jadi pastikan harus apalagi kalau teman-teman punya brand gitu ya, pastikan memang di-secure dulu identitas digitalnya biar nanti nggak keburu direbut orang. Gitu kurang lebih. Oke, pertanyaan untuk Mas Sidik ya. Mungkin saya geser ke dari sudut pandangnya Pandi dulu nih. Mungkin dari pengalamannya Pandi sendiri nih selama ini yang mengawasi dan mengelola nama-nama domain ID gitu ya. Bisa mungkin kira-kira ada, kalau kita memandang agak jauh ke depan nih 3-5 tahun ke depan, kira-kira untuk website dan domain .id gitu ya khususnya, itu perannya di dunia freelancing itu seperti apa sih Mas Sidik untuk terkait ini? Oke, baik. Ini tadi kan gini, kita ngelihat bahwa sekarang itu potensi pasar di Indonesia apapun itulah, produknya atau jasanya, servisnya dan sebagainya masih cukup besar. Dan itu pasar ini tadi kan kita nggak mau dong yang sebagai pasar saja gitu. Makanya kita pasti beberapa tahun ke depan awareness-nya tentang branding gitu. Kalau kita ngomongin pasar, pasti kita ngomongin produk. Kalau kita ngomongin produk itu bisa jasa atau produk barang dan seterusnya lagi ya. Pasti kita ngomongin branding. Nah, branding ini tadi itu kan nggak hanya branding yang atau merek yang terdaftar di Haki aja. Tadi kan saya sebutin nih, di Haki kita daftarin merek, misalnya daftar harganya berapa di merek itu, sekitar 1.700.000 atau berapa lah gitu. Jadi ini kan daftarin di brand nih. Padahal setelah kita daftarin di brand, bisa jadi ada orang lain yang mendaftarkan nama brand kita tadi di website, di internet atau di nama domain. Padahal nama domainnya tadi orang-orang taunya gitu pasti ini ya, apa namanya, brand kita yang ada di internet tadi. Seperti disampaikan Mas Amrin, orang ngetik misalnya nih Create Sihab gitu dan seterusnya tadi, pasti yang muncul nama domainnya, bukan nama brand dari apa namanya, dari Kumham, dari Dijen Haki dan seterusnya tadi. Maka ini kita lihat trennya kan pasti naik. Kalau kita di negara lain, apalagi negara-negara maju yang sudah digitalnya sudah bagus, pasti orang kalau punya brand bagus, pasti mereka punya nama domain yang sesuai dengan brand dia sendiri. Kalau kita di Instagram sekarang banyak di Instagram ya. Instagramnya misalnya contoh yang simpel lah, misalnya toko sepatu medan.id gitu. Pasti belakangnya ada kata .id atau _id atau seterusnya tadi. Padahal belum tentu mereka punya brandnya. Kalau misalnya di sosial medianya ternyata sudah banyak followernya, banyak pengikutnya dan sebagainya tadi, ada potensi orang-orang akan mendaftarkan nama domain itu tadi, padahal dia bukan dia. Dan itu dia bisa dompleng dong nanti, dompleng brand tersebut untuk bisa dinaikkan tadi. Makanya kita sebagai freelancer juga gitu nih. Kita harus ngedevelop brand kita bukan cuma di sosial media, karena tadi sosial media tuh SEO-nya kan nggak sebagus kayak kita punya website gitu. Pasti nanti tadi kita perlu punya kata kunci yang nanti bisa nge-refer ke website kita, ke nama domain kita tadi. Makanya kita perlu nama domain tadi, dan ini potensi masih cukup banyak. Kita UMKM ada berapa belas juta gitu. Kemudian ada potensi brand ada puluhan juta dan seterusnya tadi. Maka kita harapkan nanti ini pasarnya masih cukup banyak gitu. Termasuk nanti peran-peran dari freelancer ini tadi. Siapa tahu nih yang di offering nih, kita punya punya brand sendiri, kita kasih contoh ke dia nih. Oh, brandnya harus kayak gitu loh. Nanti campaign-nya harus kayak gini loh. Campaign tuh nggak cuma bikin konten di billboard dan sebagainya tadi. Campaign kan di digital juga. Campaign-nya bukan cuma di sosmed, tapi di website juga kita bisa paparkan di situ. Kalau kita tampilkan di billboard, mungkin nggak akan cukup semua campaign kita. Tapi kalau kita kasih di billboard, kita kasih link tertentu, nanti mungkin bisa lebih detail di situ dan bisa jadi konversi secara langsung juga. Kira-kira gitu, Mbak Ayu. Oke, baik. Kita mulai ke kolom Q&A, kayaknya udah pada rame nih mau bertanya gitu ya. Saya coba pilih-pilih dulu ya. Ada dari Ahsinul Arvin, atau ada, kebetulan dia punya 2 pertanyaan nih, nggak apa-apa nanti mungkin satu dijawab oleh Mas Amrin, satunya dijawab oleh Mas Sidik gitu ya. Untuk yang ke Mas Amrin dulu deh,
sebagai freelancer nih, apa sih yang bisa dilakuin untuk domain itu agar bisa tetap dikenal gitu? Seperti apa update-update yang harus dilakukan di websitenya gitu ya? Apakah dengan menambah artikel atau ada cara lain nggak sih untuk bisa tetap update gitu untuk domainnya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi untuk gimana sih biar tetap dikenal domain kita itu? Salah satunya tadi dengan artikel ya. Dari artikel juga kita nggak sembarangan bikin ya teman-teman. Jadi ada namanya SEO ya, Search Engine Optimization. Jadi di Google itu ada rank ya namanya. Kalau di situ ada ranking. Jadi seberapa sering muncul kita nomor 1 itu berarti rank 1, rank 2. Jadi kalau di paling bawah tuh kalian scroll itu pasti ada sampai puluhan gitu ya. Itu ranking namanya. Jadi caranya gimana sih biar website kita atau artikel kita muncul nomor 1? Nah, itu ada namanya SEO teman-teman, Search Engine Optimization. Itu nerapinnya bisa caranya dengan buat artikel secara rutin tadi ya. Kemudian ada meta tag-nya dibenerin. Kemudian backlink-nya dengan lain-lain itu perlu dibenerin. Jadi yang penting yang saat ini biar bisa biar bisa dikenal itu konsisten ya. Konsisten mulai dari artikel kemudian share ya. Ketika ada klien itu kita share, jadi trafficnya naik, otomatis juga bakalan mulai dikenal juga domain kita. Seperti itu sih. Semoga menjawab ya. Ya. Oke, jadi yang pertama bisa dilakukan itu yang pasti tetap relevan dengan artikel-artikel yang sering update gitu ya. Tidak hanya one time, mungkin cuman dalam berapa bulan hanya sekali gitu kan. Jadi karena dari Google sendiri juga untuk ranking dan lain-lain itu juga melihat relevansi dengan intensi search yang dimasukkan ke keyword yang biasanya dimasukin ke Google tuh. Misalnya teman-teman di sini punya freelance design gitu. Nah, bagaimana teman-teman bisa memastikan informasi tentang apa keyword yang biasanya dicari orang untuk membutuhkan freelance designer itu di keywordnya itu pastikan ada di dalam page-nya teman-teman, di website-nya teman-teman gitu ya. Jadi biar tetap relevan dengan keyword yang sedang banyak dicari orang. Oke, untuk izin tambahan sedikit tadi. Oh, boleh, silakan. Oke, jadi terkait dengan domain tadi juga, si websitenya, si konten artikel tadi itu harus disesuaikan teman-teman. Jadi nggak boleh berantakan. Misalnya kita lagi bahas digital marketing, kemudian kita bahas lagi makanan, itu nggak masuk ya. Niche-nya, ada namanya niche teman-teman. Niche-nya harus satu kategori gitu ya. Misalnya digital marketing berarti berhubungan sama kayak SEO, kemudian ads, dan lain-lain seperti itu. Jadi harus satu niche, nggak boleh bisa-bisa, biar cepat rankingnya naik. Mungkin itu tambahan sih ilmunya. Oke, iya harus target audiensnya tuh harus jelas, kontennya itu mau bahas apa dan harus konsisten bahasnya itu terus gitu ya. Nggak bisa hari ini bahas baju, besok bahas makanan gitu. Jadi biar nggak terlalu campur-campur isinya. Oke, mungkin ke pertanyaan ini karena agak teknis nih. Pertanyaan ke Mas Sidik. Apakah nama domain masih dari Ahsanul Arifin ya, karena dia punya 2 pertanyaan. Apakah nama domain pada web itu bisa diganti, misalkan sebelumnya arvin.my.id kemudian menjadi arvin.id? Oke, baik, makasih. Baik. Jadi gini, nama domain itu unik seperti yang sampaikan tadi. Jadi arvin.id sama arvin.my.id sama arvin.web.id sama arvin.co.id itu beda. Beda alamat. Sama kayak misalnya nih, saya punya alamat Jalan Boulevard nomor 1 Jalan Boulevard 1 nomor 5 sama Jalan Boulevard 5 nomor 5 itu beda alamat gitu. Sama kayak ekstensi tadi, ekstensi co.id sama ekstensi.id itu beda. Jadi ini namanya bukan bergantian, tapi ini bisa jadi dua-duanya paralel jalan. Contohnya tadi, sekarang saya punya tadi misalnya xz.id atau mungkin anton.my.id sebelumnya. Tadi domainnya apa, Mbak? Saya lupa. Nama domainnya apa? Oh, arvin.my.id dengan menjadi arvin.id. Oke, jadi misalnya nih saya punya arvin.my.id. Kemudian saya pengen ganti ke arvin.id. Seperti sampaikan Mas Amrin tadi nih. Kita sebaiknya nggak langsung menggantikan, tapi nanti bisa aja nih dua-duanya jadi jalan. Tadi arvin.my.id-nya jalan, kemudian saya bikin juga arvin.id. Arvin.id-nya kan sebenarnya gini, satu hosting bisa nge-refer 2 domain kan. Gitu. Nanti 2 domain, 3 domain dan sebagainya, tampilannya sama persis. Kalau misalnya nanti di satu titik tadi ternyata saya pengen yang aktif arvin.id-nya aja nih. Ya memang agak mulai dari awal, tapi kan arvin.id-nya bisa aja nanti kita redirect ke arvin.id. Jadi ini bukan seperti nge-rename gitu. Kalau di-rename domainnya nggak bisa, karena itu dua alamat yang terpisah. Tapi kalau nanti ini kayak kita integrasikan nih, misalnya arvin.my.id nih, kita mau redirect ke arvin.id dan seterusnya tadi, ini sangat memungkinkan dan trafficnya nggak akan hilang juga, karena trafficnya kan pasti orang datang ke my.id, nanti akan nge-forward lagi ke arvin.id-nya tadi. Dan kita harapkan tadi, kalau kita pengen
pengen apa namanya upgrade kita itu branding kita tadi yang awalnya MyID, ya pasti kita butuh upgrade-nya ke brandingnya .id langsung kan, karena orang lebih bagus, lebih terpercaya pakainya .id tadi. Tapi kalau kita punya .id, misalnya arvin.id gitu, Arvin MyID, sekalian aja nanti Arvin yang lain, Arvin Web ID dan sebagainya tadi bisa diamankan juga. Supaya apa? Supaya nggak ada orang-orang yang mendompleng brand kita tadi di internet. Jadi balik ke yang awal tadi, ini bukan mengganti gitu, tapi kita menambahkan saja lah. Dua-duanya akan jalan gitu. Nanti di satu titik kalau misalnya memang diperlukan hanya arvin.id aja, ya nggak apa-apa juga. Tapi jangan sampai Arvin MyID-nya dimatikan karena nanti traffic-nya takut hilang nih. Sayang kan gitu, kita sudah, tadi Mas Amrin bilang SEO-nya sudah bagus, bisa di Google sudah muncul dan sebagainya, tahu-tahu kita buang nih, kan sayang juga. Tapi kalau misalnya itu tetap jalan, nanti traffic-nya kita alihkan ke yang baru, nah itu nggak masalah juga, karena nanti kita nggak akan ada potensi untuk hilang 100% traffic yang sudah kita punya tadi. Gitu, Mbak Ayu. Oke, baik. Kita pertanyaan selanjutnya ya. Semoga tadi menjawab ya, Mas Arvin. Oke. Selanjutnya, jika mungkin Mas di sini posisinya sebagai klien nih, kira-kira portofolio freelancer yang seperti apa sih yang akan menarik perhatian sehingga teman-teman Mas di sini mau menggunakan jasa freelancer tersebut? Boleh nih. Mungkin dari Mas Amrin dulu. Oke, terima kasih. Oke, kalau saya jadi itu ya tukang hire ya, kemudian ada freelance, portofolio gimana sih yang bakal saya lirik gitu ya? Yang pasti buat teman-teman, yang utama itu adalah cara dia ngehandle ya. Jadi kita kan ada komunikasi nih. Sebelum nge-hire tuh ada komunikasi. Kayak gimana sih cara komunikasi dia? Kemudian attitude-nya gimana sih? Bener atau enggak komunikasinya nih? Kemudian dikasih sama portofolionya, sesuai nggak nih? Kita tuh nggak cuma harus dari portofolionya yang keren banget, tapi cara komunikasi dan attitude itu yang juga penting sih teman-teman. Jadi dari apalagi kalau portofolio bagus, kemudian attitude bagus, itu bakalan kita hire otomatis ya. Kemudian nggak cuma dari itu, dan kalau udah punya domain tadi ya, kalau punya domain seperti yang saya jelaskan tadi, wah ini beneran nih si Mas ini punya domain ini. Kalau saya ketik ya SEO-nya udah muncul di nomor 1, otomatis saya kan lebih apa ya, lebih trust gitu ya. Wah bener berarti orang ini. Itu salah satu jadi poin penting penilaian juga sih. Selain dari portofolio yang macam-macam gitu ya. Sekarang kan juga portofolio bisa dimanipulasi banget ya, pakai apa ya, AI dan lain-lain. Jadi salah satu poin penting tadi itu yang perlu diperbaiki adalah komunikasi ya, atau attitude-nya juga perlu diperbaiki gitu sih. Oke, ini tadi pertanyaannya itu dari Mas Dimas Galih Putrawan ya. Mungkin dari sisi Mas Sidik sendiri nih, mungkin pernah nggak sih kepikiran untuk pakai jasa freelancer? Terus kira-kira apa yang menjadi dasar utama memilih seorang freelance nih akan akhirnya memilih pakai jasa freelance yang ini gitu? Ada nggak sih indikator tertentu yang biasanya dipakai jadi parameter gitu ya? Ya, kalau dari kita sendiri parameter kita pasti gini. Tapi sebelum masuk ke tadi ya, bangun brand itu butuh waktu, butuh proses dan sebagainya. Jadi itu bukan hal yang instan. Jadi semua orang tadi sama kayak gitu. Saya akan milih orang itu kalau saya percaya sama dia. Pasti itu kan percaya. Jadi saya nggak mungkin misalnya, kecuali misalnya ada project harganya cuma 100.000, ya mungkin nggak masalah dong gitu kita kasih ke orang yang sembarangan. Tapi kalau nanti project kita harganya udah misalnya udah puluhan juta, ratusan juta, atau mungkin lebih dari situ, pasti kita milih orang yang terpercaya tadi. Orang terpercaya kan salah satunya dari ini ya, track record-nya dia, dari berapa banyak yang dilakukan dan sebagainya tadi. Nah sekarang track record ini tadi kan sebenarnya banyak tadi kita bilang orang bisa manipulasi dan sebagainya. Pasti yang inilah yang make sense dari dia lah, misalnya oh dia baru terjun ke dunia ini kayak gini gitu, tapi jangan sampai nanti oh dia ngelebih-lebihin apa yang sudah dilakuin. Itu kan akan kelihatan kalau misalnya kita sudah biasa tahu. Tapi yang pasti yang pertama kita pengen lihat nanti track record-nya. Tapi yang baru juga jangan berkecil hati, karena tanpa kita mulai dari sekarang kita nggak akan punya track record gitu. Makanya kita perlu ngelakuin itu. Misalnya tadi seperti Mas Amrin sampaikan, kita punya track record banyak dan sebagainya tadi. Nah kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu, ya kita nggak akan punya nih track record 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Orang kalau kita nggak punya domain, nggak punya website, orang nggak akan tahu nih, oh ternyata dia udah pernah ini, udah pernah itu dan sebagainya. Termasuk nanti pasti ini kan kita ngomong nih, kalau misalnya kita pengen butuh jasa-jasa tertentu, freelancer kita banyak nih, bikin website atau bikin project tertentu atau cuma bikin logo atau apapun itulah, itu kan cukup banyak yang dibutuhkan. Tapi kan kita nggak bisa serta-merta nih milih yang memang kita nggak sesuaikan. Jadi kalau dari kita
kredibilitas kita yang paling penting, dan dari kredibilitas kan kita lihat nih hasil apa yang sudah dilakukan. Tapi tadi balik bahwa kredibilitas dan hasil apa yang dilakukan itu nggak bisa dibangun instan, dan itu nggak dibangun juga, harus kita mulai dari sekarang juga. Jadi jangan berkecil hati buat teman-teman yang baru masuk, ini sekarang saatnya untuk bisa ngebangun brand kita. Dan yang belum sempat ngebangun brand, yang kerja cukup banyak, ayo dibangun gitu, supaya orang-orang percaya dan mau pakai kita. Gitu kira-kira, Mbak Ayu. Oke, berarti semangat nih teman-teman ya. Meskipun mungkin baru memulai, tapi justru lebih baik daripada tidak pernah memulai sama sekali gitu. Jadi udah langkah yang bagus untuk teman-teman ikut acara hari ini, dapat insight, dapat ilmu baru untuk akhirnya diterapkan nanti. Semoga bisnis freelance-nya makin lancar. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Boleh izin sedikit? Boleh. Saya ikut termotivasi dengan perkataan Mas Sidik tadi ya. Jadi saya mau kasih itu juga. Mungkin bisa jadi semangat teman-teman juga. Jadi kalau boleh cerita dari pengalaman pribadi dulu itu, saya tuh udah ngambil job freelance ya. Tadi yang udah saya cerita di awal dari 1.000, pokoknya macam-macam lah ya. Kemudian itu masih zaman mahasiswa. Kemudian saya bangun presence online nih, pelan-pelan nih, beli domain tadi yang udah saya ceritakan. Kemudian sampai sekarang nih alhamdulillahnya saya punya agensi sendiri nih. Jadi saya punya tim sendiri, saya bisa bayar mereka, bahkan bantu kasih kerjaan ke freelance lain juga ya. Jadi manfaatnya kita itu nanti bukan hanya buat saya sendiri, tapi buat orang lain gitu ya. Jadi semua itu berawalnya dari punya domain sendiri sih. Jadi gede banget sih itunya nanti prospeknya ke depan gitu teman-teman. Semoga motivasi. Baik. Mungkin ini berkaitan sih sama pertanyaan kita yang selanjutnya ya. Tadi untuk pertanyaan tadi terima kasih untuk Kak Dimas Galih ya atas pertanyaannya, semoga menjawab. Untuk selanjutnya nih ada yang bertanya, kan baru pemula nih di dunia freelance gitu ya. Bagaimana cara memaksimalkan penggunaan domain itu agar yang dibeli itu tidak sia-sia gitu. Jadi mungkin bisa dari Mas Amrin gitu ya. Tadi mungkin menambahkan dari pernyataan yang sebelumnya ya, sebenarnya kenapa punya domain itu sebenarnya langkah awal, tapi untuk akhirnya itu bisa sustain nih jangka panjang, sehingga investasi yang tadi udah kita bahas di awal itu tidak sia-sia. Seperti apa, Mas? Oke, jadi sebenarnya domain itu tadi tuh sebenarnya yang pertama buat portofolio ya teman-teman. Buat portofolio lebih trust itu bagus banget kalau punya domain daripada teman-teman nge-share Google Drive ya. Sebenarnya nggak salah juga nge-share link Google Drive, cuma lebih meyakinkan ketika kita share portofolio. Kemudian manfaatnya buat freelance apa sih kalau punya domain? Itu tadi yang udah dijelaskan. Ketika udah punya domain kemudian SEO jalan, kita kasarnya itu organiknya itu bakal jalan sendiri. Jadi kita nggak perlu kayak platform klien tuh pokoknya bakal datang sendiri dari website kita ya, karena di website itu ada CTA-nya masuk ke WA-nya teman-teman atau kemana gitu, form order itu bakal secara organik datang sendiri teman-teman. Jadi macam-macam. Jadi manfaat buat freelance tuh gede banget tadi itu ya. Mungkin segitu juga. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari yang kita ambil dari Q&A. Bagaimana cara pemilihan domain yang bisa mengangkat personal branding seorang freelancer? Mungkin bisa dibantu kembali dengan Mas Amrin ya, karena ini memang spesifik nih untuk seorang freelancer berdasarkan pengalamannya Mas Amrin. Gimana nih, Mas? Oke, gimana cara milih domain ya buat ngangkat personal branding freelancer? Jadi kita tadi yang udah jelasin Pak Sidik ya, milih domain itu kan buat jangka panjang. Kemudian kita nge-branding juga jangka panjang ya. Kita bikin domain itu nggak semena-mena muncul nomor 1 bakal teman-teman. Jadi prosesnya panjang banget. Jadi kita milih domain itu harus riset dulu ya. Riset, kemudian kayak kita nih fokusnya di mana sih, kayak digital marketing nih. Berarti kita sesuaikan namanya dengan digital marketing, jangan nama aneh-aneh. Misalnya aku pengen kaya.id. Nah, ya itu bakal nggak apa-apa. Kalau mau di dunia investasi atau di dunia keuangan ya berarti bakalan pakai domain itu buat panjangan ya, seterusnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya buat personal branding tadi ya, ini siapa yang nanya? Mas Rian ya, berarti bisa terapin kayak Mas Sidik misalnya, sidik.id. Berarti hanya buat portofolio pribadi. Beda ceritanya ketika pengen buka bisnis nih. Buka bisnis berarti disesuaikan, kayak misalnya di dunia kreatif bisa pakai kreatif.id. Berarti domain itu niche-nya bakalan di kreatif terus. Jadi artikel-artikel dan lainnya bakalan di kreatif, sehingga secara organik juga bakalan muncul terus sih, seperti itu sih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Ada Kak Rian Afandi tadi yang bertanya.
Oke, baik. Nah, untuk tadi sesuai janji kita di awal ya, setelah sesi Q&A Maaf, dan panel discussion maaf Bu, ini, bentar. ya Sorry. silakan. Ini ada titipan sih dari teman-teman 1000, Oke, rekan-rekan 1000 nih. Boleh ada apa Kak? tuh? Satu pertanyaan sini. Ini jadi ada teman-teman 1000 nih, mungkin ada yang relate juga nih sama teman-teman. Jadi kenapa saya pengen jawab nih? Jadi di grup 1000 itu ada yang tanya gini sih, portofolio keren, apakah jamin klien memilih freelance? Kemudian karena porto bisa dibuat ya, dicomot-comot sana sini, karena tadi ya bisa GPT atau ngambil punya orang, klien pasti melirik yang berpengalaman dan pastinya yang red dan aktif dibanding yang masih pemula atau pendatang baru ya. Jadi ini pasti banyak juga teman-teman yang tadi di komentar ya, banyak pendatang baru sebagai freelancer dan takut kalah gitu ya dengan yang palsu-palsu portonya. Oke, jawabannya seperti ini sih simpelnya. Kayak apa ya? Portofolio keren itu penting ya tadi teman-teman. Tapi bukan cuma satu-satunya penentu. Karena tadi yang udah saya jelaskan, kalian itu udah mulai pintar juga. Kayak dinilainya nggak cuma dari portofolio, kayak konsistensi, komunikasi, attitude, kemudian hasilnya itu bakalan penting. Kayak misalnya kita ngerjain nih, udah percaya nih 100.000 nih project bikin desain nih. Kemudian kita kasihnya hasilnya karena portofolionya palsu, kemudian hasilnya nggak sesuai, orangnya pasti kecewa dan nggak hire lagi. Berbeda ketika emang itunya udah benar, kerjaan kita punya kita, orang itu bakal order lagi. Jadi sebenarnya bola itu yang kita bangun ya. Kita kasih jasa yang hasil yang bagus, orang itu bakal datang lagi. Jadi kita gunakan manfaatkan itu sih, jangan malah yang palsu-palsu gitu ya. Bahkan saya itu pernah dapat itu ya, dapat klien, itu bukan dari portofolio, itu cuma karena kayak saya itu fast respon. Kemudian ngerti dia briefnya gimana, kemudian saya bisa kasih solusi. Orang itu kan nge-hire kan karena ada problem, kemudian kita kasih solusi. Itu kenapa alasannya dia nge-hire kita. Kemudian gitu. Mungkin gitu sih. Jadi teman-teman yang baru jangan sampai takut. Yang penting kita kasih hasil yang nyata, kemudian komunikasinya dijaga seperti itu sih. Itu teman-teman freelance yang baru mungkin bisa dimanfaatkan ya. Terima kasih. Oke, ya baik. Terima kasih atas tambahannya tadi ya, Mas Amrin. Mungkin sesi penutup nih untuk sesi Q&A kita, untuk panel discussion kita hari ini. Ada closing statement nggak dari masing-masing ya? Mungkin kita ke Mas Sidik dulu dari Pandi. Closing statement untuk teman-teman dan mungkin jadi penyemangat juga nih ya, karena kita sudah hampir selesai di sesi hari ini. Oke, baik. Makasih Mbak Ayu. Jadi balik ke beberapa hal yang coba kita sampaikan di awal tadi gitu. Kita semua pengen membangun trusted untuk kita sendiri. Jadi kita punya brand, kita bikin brand, tapi brand kita harus bangun secara trusted juga. Dan membangun brand ini tadi supaya dipercaya orang dan nanti orang mau pakai, ini butuh waktu gitu. Jadi ini nggak bisa instan. Dan ini kita harus kita mulai dari sekarang juga. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang, pasti journey akan lebih panjang lagi dan lebih panjang lagi. Opportunity kita masih cukup luas, pasar di Indonesia masih cukup banyak gitu. Jadi semakin banyaknya freelancer itu bisa menjadi semacam kolaborasi buat kita bersama gitu. Jadi jangan khawatir tuh karena pasar kita masih banyak, kita masih bisa bertumbuh. Asalkan tadi kita kreatif, kita bisa membangun brand kita dan kita dipercaya oleh orang yang lain gitu. Kemudian berikutnya kalau menggunakan brand di internet, di digital, silakan nanti pakai nama domain.id. Nama domainnya pilih yang gampang diucapkan, gampang diingat dan gampang diketik. Apapun itu namanya silakan nanti bisa dicari pakai beberapa tool yang ada lah gitu. Jadi dengan gampang diucapkan, gampang diingat dan gampang dicari. Nanti kalau kita misalnya ketemu sama orang, kita jadi pembicara dan sebagainya tadi, nanti orang-orang akan lebih mudah tadi untuk melakukan repeat, mengingat lah gitu. Kalau kita campaign di billboard, kita campaign di flyer dan sebagainya tadi, orang mungkin nggak akan baca semua flyer, paling dibaca linknya apa sih, mungkin nggak akan di hari itu juga. Kita pasang di mobil kita tulisan gitu kan iklan, mungkin nggak akan dibaca semuanya juga, paling dibaca nanti oh linknya apa dan seterusnya tadi. Jadi silakan dimulai dari situ. Kita mulai dari sekarang untuk membangun brand kita bangun dengan nama domain sebagai brand yang ada di internet. Gitu, Mbak Ayu, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Sidik. Mungkin selanjutnya nih, closing statement dari Mas Amrin. Dan mungkin karena udah berpengalaman ya sebagai freelancer dan sekarang malah udah bikin agensi sendiri, jadi boleh nih sekalian motivasinya untuk para teman-teman di sini mungkin baru memulai gitu ya sebagai freelancer pemula. Silahkan. Kalau dari saya sih sebenarnya karena pengalaman ya, maksudnya pengalaman bertemu dengan teman-teman freelance, kemudian bertemu dengan
orang-orang lah ya. Ini sebenarnya tim freelance ini kreatif-kreatif semua, pintar-pintar semua gitu loh. Jadi kalau saya lihat prospeknya ke depan ini sebenarnya berpotensi sekali buat kayak punya bisnis sendiri atau pokoknya kayak misalnya agensi ataupun yang lain-lain ya. Pokoknya berpotensi banget, prospeknya bagus banget. Jadi teman-teman yang tadi misalnya pengen bangun personal branding, bangun mulai dari sekarang ya, jangan tunggu-tunggu. Kenapa? Karena saya juga alamin sendiri, mungkin banyak relate, karena kalau ditunggu-tunggu itu bakal nggak kejadian teman-teman. Jadi mending eksekusi sekarang, hasilnya bakalan kelihatan nanti sih teman-teman. Jadi misalnya 3 tahun itu udah pasti teman-teman ini berpotensi punya bisnis sendiri sih. Jadi bermanfaat bukan buat orang lain ya. Jadi goal kita itu bermanfaat buat orang lain, kita ciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Itu apa ya, mulia sekali gitu loh ya. Jadi kita hanya nggak mengharap apa-apa, cuma kita bermanfaat aja buat orang lain, seperti itu sih mungkin ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Amrin. Jadi mungkin bisa jadi micu semangat ya bagi teman-teman yang baru mau memulai hari ini. Nggak apa-apa, itu nggak ada kata terlambat gitu ya. Jadi tetap semangat untuk bisa ikut Exabytes Digital Day hari ini aja. Itu udah langkah awal yang bagus banget karena teman-teman udah mulai dapat gambaran nih tentang kenapa sih freelancer tuh butuh domain gitu ya, dan bagaimana cara mengelola domainnya sehingga menghasilkan benefit yang lebih nih sebagai teman-teman yang punya bisnis sebagai freelancer. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Sidik dan Mas Amrin yang udah sharing banyak banget insight dan ilmu yang udah dibagikan hari ini. Semoga juga bermanfaat ya untuk teman-teman hari ini yang menyimak dan datang di Exabytes Digital Day hari ini. Sukses selalu dan mungkin bisa ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kita udah ada spill sih di depan ya. Kalau partner Exabytes hari ini mengadakan Exabytes Digital Day itu lagi banyak banget nih ngasih benefit gitu. Salah satunya adalah lewat kuis berhadiah yang nanti bisa mendapatkan saldo e-wallet senilai 50.000. Nah, untuk kali ini saya akan dibantu oleh Mas Amrin untuk kita bisa lakukan kuisnya ya Mas Amrin. Siap. Oke, mungkin dari sisi Mas Amrin boleh share screen. Oke, jadi ini saya share itu ya teman-teman. Saya share link di chat, kolom chat. Jadi teman-teman bisa join di linknya. Bentar, udah masuk belum ya? Sebentar, kita lihat. Ya, coba share screen langsung ya. Iya, boleh. Mungkin karena ini ya, bisa di-scan QR code juga ya, Mas ya? Ya benar, bisa di-scan QR juga. Iya, betul. Ya, Oke, semangat nih teman-teman. Kuisnya bisa menang e-wallet 50.000, lumayan banget kan? Ya, untuk ini buat 2 orang sih sebenarnya. Jadi kita ambil nomor 1 dan nomor 2 leaderboard. Oh gitu ya, jadi dua nanti yang mendapatkan posisi 1 dan 2 ya dari kuis ini. Dan harus diingat bahwa kuis kita kali ini itu main cepet-cepetan. Jadi teman-teman siapkan gadgetnya untuk kecepatan jempol juga ya untuk ngeklik jawaban. Boleh, apakah sudah terlihat di layar ya untuk share screen? Tampil belum ya? Ya, sudah, oke. Oke, teman-teman, udah silakan join dulu ya. Ya, kayaknya udah Coba mulai lihat udah berapa yang join. Jempolnya ya. Waduh, langsung rame sekali teman-teman. Mohon maaf ini kalau overload itu maksimal itu 50 ya teman-teman. Jadi kalau yang terlambat mohon maaf itu nggak bisa ya. Jadi silakan dulu join. Ini udah 37 orang tampil ya ini layar saya. Iya, kelihatan. Udah 41, udah banyak ya, 42. Peserta ya, kita siang hari ini ada 100 lebih. Jadi boleh nih teman-teman yang belum join silakan bisa join lewat menti.com lalu masukkan kodenya yang ada di layar 26064234. Oke, sudah 50 orang. Oh, 50. Oke. Oh, masih bisa. Tenang. Coba teman-teman join lagi. Siapa tahu masih rezeki. Kayaknya udah nggak bisa deh. 50 maksimal soalnya. Oh gitu. Oke. Ya, selamat ya bagi 50 yang sudah masuk. Ternyata Oke, selamat ya. Kita mulai start ya, teman-teman. Ini soalnya seru-seruan, mohon maaf nih, teman-teman. Soalnya kalau pada join nanti pada ke-kick juga si yang mudah itu. Kita start aja ya. Oke, boleh. Oke, ingat ya teman-teman, ini adu cepat jempolnya menjawab. Ayo, jadi boleh dilihat di device-nya sekarang, silahkan. Freelancer itu kerjanya di mana sih? Di kantor Google, di warung kopi dan kamar sendiri, di bulan, atau ikut magang nih tiap minggu nih, biasa.
Relate banget ini sama teman-teman freelancer ini. Iya, kayaknya sekalian curhat juga ya. Biasanya Sekalian. kerjanya dari mana? Oke, masuk. Oke, ini hasilnya. ada 30 orang jawabnya bener ya. Kemudian 10 orang ini jawabnya di kantor Google ini. Kemudian ada di bulan ini ada masalah apa ini? Ada yang kerja di bulan ini freelance ini. Ini benar banget ini. Oke, kita lihat leaderboard sementara ya. Oh, Oke. Oke. Nanti kita ambil pokoknya 2 top leaderboard ya. tenang Jadi, teman-teman, masih ada kesempatan untuk mengejar. Ya, nah, baru soal yang pertama ini ya. Jadi yang pertama ini ya Dita, Rian, siapa ini Hans, Virum, siapa nih Virum ini? Kita lihat Ini apakah habis- setelah pertanyaan kedua akan bergeser ini leaderboardnya. Lanjut ini. Silakan, mari Oke, kita lanjut diklik ya. selanjutnya, Mas. Oke, orangnya udah ready sama 50 ya. Orang saya tadi sih. Sorry. Oke, nama domain yang keren itu kayak gimana sih? Tadi lo udah dijelasin sama Mas itu. Ayo, gimana ini? Boleh, silahkan. Ini Ada langsung kan, teman-teman. terbukti ya tadi mendengarkan atau tidak ini sesi Jelasin tadi panel ya. discussion-nya. Iya. Jangka panjang itu gimana sih yang bagus itu ya? Oke, ini ada 32 orang ya. Yang benar ini sekalian promosi sebenarnya teman-teman. Domain saja ini. Bisa dicari ini. Kemudian ada ini ya 32 orang yang benar, kita lanjut aja ya berarti ya. Ya, lanjut aja. Oke, kita lihat leaderboard sementara lagi. Apakah bergeser Mas Riannya? Oh iya, bergeser. Oke, mulai Mas tersalip Adi ya, Mulai terjadi tersalip ini. balap-balapan poin dan jempolnya mungkin boleh diajak senam dulu biar lebih cepat lagi habis ini. Masih banyak Oke, terap pertanyaannya. dulu. Ini teman-teman tadi ya notnya, secepatan ini teman-teman. Ini seru-seruan aja dan secepatan ini. Jadi nomor 1, nomor 2 bakalan dipilih dan bakal menang ya. Kita next ya ini ya. Pertanyaan ketiga. Oke. Silahkan dijawab. Ayo, ini quiz ya. Secepatan aja sebenarnya. Seperti yang saya jelasin tadi. Pilihan pilihan jawaban nomor yang A agak oke, kayaknya. Kalau ada yang milih itu mungkin lagi lapar sekarang. Oke. Oke. Ternyata teman-teman udah pada kenal sih sama brand saya ternyata ya. Ada yang nanya Mbak Google nih. Coba aja tulis aja ya, semoga aja muncul website saya. Kita lihat leaderboardnya sementara, apakah tergeser lagi? Oke, Mas Rian sekarang agak cepet lah ya, lebih cepet ya. Iya, cuman Oh iya, Mas Rian saya ini- penasaran ini Mbak Dita kecepatan tangannya kok agak luar biasa ya, dari tadi tidak tergoyahkan di posisi 1. Tapi mulai itu, yang nomor cepat itu Mas Casper ini. Mas Casper ada tulisan cepat ini. Dia yang paling cepat. Kita Luar lanjut ya. Ini biasa. bakalan berpindah lagi seharusnya. Aku next ya. Oke. Orangnya masih ada yang pada join ini. Agak limit banget 50 orang. Apa yang sering dilakukan freelancer saat klien bilang revisi dikit aja Wah, kok? ini nih Tuh, curhat nih ini biasanya sangat nih. relate ini. Seharusnya sangat relate ini. Senyum lalu pingsan, bikin kopi ronde ketiga, bisa sampai ronde 10 sih. Buka laptop sambil nyalain lilin. Ayo teman-teman. Oke. Ada yang jawab A ini, senyum lalu pingsan. Terlalu banyak revisi biasanya gitu. Kemudian ada yang bikin kopi ronde ketiga. Ini biasa mas-mas ya yang suka kopi ini. Kemudian ada yang jaga lilin, ini berbahaya sebenarnya. Mau ngapain? Jawabannya yang benar adalah D ya, ada 35 orang benar. Kita next lagi. Apakah Ini Mbak pertanyaan Dita- terakhir teman-teman. Tadi Jadi, belum siap-siap ini. belum ada skornya ya Mas yang tadi ya? Ini ya, di akhir ada top leader. Oh, oke. Nah, start udah 50 orang. Oke. Sekalian personal branding ya teman-teman. Baik, pertanyaannya. Silahkan. Ini harusnya udah pada tahu sih ya. Karena isinya
adik-adik semua dan teman-teman freelance ya. Kebetulan saya satu grup juga sama teman-teman freelance ya. Oke, di sini benar semua, nggak ada yang salah. Bagus kan, seperti ucapan saya. Oke, kita next. Dan pemenangnya adalah Mbak Dita ternyata tergeser. geser dia ya. Kita lihat. Oke, selamat atas nama Casper. Semoga ini memang beneran ada ya, orangnya bukan cuman gentayangan di sini ya. Oke. Ini mungkin bisa dibantu jelasin Bu, cara klaim hadiahnya gimana ini? Oke, baik. Bagi para pemenang 1-2 hari ini berarti ada Casper dan Rian Rian ya. Apandi. Oke. Selamat nih kepada atas nama Casper dan Rian Apandi yang berhasil mendapatkan saldo 50.000 dari Create Hub. Jangan lupa segera hubungi nanti customer service createhub.id untuk klaim hadiahnya. Sorry. Tolong di screenshot dulu nilainya itu berapa itu ya. Oke, screenshot. Iya, nanti di screenshot, dibantu screenshot sama tim teknis kita. Sudah. Oke. Jadi nanti untuk klaimnya bisa dengan menghubungi customer service createhub.id, bener ya Mas? Benar. Oke, dan pastikan sertakan juga screenshot yang tadi ya. Jadi teman-teman silakan dari device-nya di screenshot masing-masing juga. Oke, baik, terima kasih Mas Amrin atas kuisnya yang menyenangkan. Semoga jadi nambah pundi-pundi juga ya untuk yang menang gitu. Lumayan nih 50.000. Oke, nah sebelum kita masuk lagi ke sesi selanjutnya, ada reminder nih untuk teman-teman semua. Jadi hari ini tuh selain dapat materi yang tadi dari Pandi, ada juga dapat free ebook ya untuk dengan judul Sukses dengan Shopee Affiliate 100 langkah menuju kebebasan finansial. Selain itu juga nanti teman-teman akan dapat e-certificate. Jadi pastikan untuk mengisi link feedback yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Silakan dicek kolom chatnya dan klik link yang ada di sana untuk mengisi feedback. Jadi terus mau ngingetin juga, jangan lupa untuk bisa akses materi itu teman-teman perlu punya akun Exabytes. Jadi boleh nanti bisa sign up dulu gitu ya. Kemudian screenshot dan simpan dulu link feedbacknya. Siapa tahu habis baru mau isi nanti setelah acara tuh boleh gitu. Jadi kalau yang ini sih nggak perlu cepet-cepetan, nggak ada waktunya ya. Oke. Jangan kemana-mana dulu karena abis ini saya masih ada utang nih, belum ngumumin yang 3 penanya terbaik hari ini. Jadi ini tadi linknya dan scan-nya gitu ya, boleh di screenshot dulu isinya nanti boleh. Kalau yang ini nggak ada leaderboard-nya, nggak ada cepet-cepetan. Oke. Nah, sambil teman-teman ngisi feedback, aku mau ngingetin lagi ada masih available ya promo-promo yang ada di Exabytes. Yang pertama ada domain.com seharga 99.000 untuk 1 tahun pertama, berlaku hanya sampai besok. Pakai kode kupon 55 sale saat check out di halaman page domain murahnya Exabytes. Kemudian spesial untuk kolaborasi Exabytes dengan 1000 community, ada kami lagi promo untuk domain My ID, Web ID, dan Biz ID. Jadi hanya untuk 3 ekstensi domain ini bisa teman-teman beli hanya dengan harga Rp2.000 dan bisa diklaim melalui halaman yang sama gitu ya. Boleh klik di halaman domain Exabytes, di halaman page domain Exabytes dengan memasukkan kode kupon Exabytes X1000 saat check out. Jadi ditunggu aja, diklik aja sampai ke halaman check out, nanti akan ada kolom untuk memasukkan kode kupon voucher yang tertampil di layar saat ini. Jadi segera klaim sekarang karena kalau yang ini promonya berlaku hanya sampai 30 Juni 2025. Selain itu ada Indonesia Website Awards tadi yang mungkin juga sempat di-mention Pak Indra gitu ya. Jadi buat teman-teman yang di sini punya website, baik punya sendiri maupun mungkin punya brandnya klien gitu ya, mungkin boleh konsul ke kliennya, boleh nggak nih di-submit gitu ya. Siapa tahu menang dan nanti akan mendapatkan apresiasi karena acara Indonesia Website Awards ini adalah cara kami di Exabytes untuk mengapresiasi para teman-teman web developer di Indonesia yang biar kerja kerasnya ngadepin komplainnya klien, bug-bug di websitenya itu terbayar dengan mendapatkan apresiasi gitu ya. Jadi jangan lupa segera daftarkan website teman-teman di www.iwa.id/2025.
Oke, selanjutnya teman-teman tadi bagi yang sudah mengisi link feedback yang dikirimkan di chat box ada ataupun melalui scan QR code tadi bisa nanti akan mendapatkan e-certificate, kemudian file untuk mengunduh e-book gratis dari Create Hub dan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Sidik dari Pandi. Gitu ya. Kalau udah isi boleh nih kasih emoji atau reaction di kolom chat gitu ya. Kalau jadi kita udah tahu udah pada isi nih link feedbacknya gitu. Atau mungkin masih repot ya gitu, mungkin lagi kondisinya lagi tidak memungkinkan, boleh cuman di screenshot dulu, tapi jangan lupa untuk diisi sehingga teman-teman nanti bisa claim beberapa hal tadi ya, certificate, free ebook dan juga materi hari ini. Oke, ya udah iya. Pada penasaran ya yang dapat tadi kita udah kasih dua pemenang kuis. Untuk 50.000 itu dari Create Hub. Nah, Exabet juga ngasih nih saldo OVO senilai 50.000. Siapa yang menang ada tertampil di layar. Ada Ahsinul Arfin, Dimas Galih Putrawan dan Erlangga Wisnu Aji. Selamat sudah mendapatkan saldo OVO senilai 50.000 dari Exabytes. Nanti bisa klaim ke tim Exabytes, akan dihubungi dari tim Exabytes maksimal dalam waktu 14 hari kerja ke depan. Jadi ditunggu ya. Dan untuk pemenang kuis berhadiah ini tadi jangan lupa untuk hubungi customer service-nya createhub.id untuk klaim hadiahnya. Jadi kalau yang atas nama Casper dan Ryan Avandi, klaimnya jangan ke Exabytes, klaimnya ke Create Hub gitu ya. Karena itu tadi hadiahnya dari Create Hub. Oke, baiklah kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah stay dari awal acara. Yang masih stay ada 90-an. Jadi terima kasih bagi 90 audiens yang masih stay sampai akhir. Semoga apa yang di-share oleh para narasumber hari ini bisa jadi inspirasi teman-teman dan semakin menambah cuan untuk bisnis freelance-nya gitu ya, semakin sukses ke depannya dan bisa bermanfaat. Kami juga berterima kasih kepada Pandi, 1000 dan Create Hub selaku partner kami untuk Exabytes Digital Day hari ini. Menyenangkan sekali acaranya karena jadi hadiah juga banyak, kemudian insight-nya juga jadi beragam, jadi berbagai sudut pandang gitu ya, baik dari yang memiliki dari pengelola domainnya sampai dengan yang biasa sudah punya klien dari freelancer, tadi ada dari createhub.id. Saya Ayunda bersama seluruh Exabytes yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri, sampai ketemu lagi di Exabytes Digital Day selanjutnya. Stay tune, silakan follow, jangan lupa sosial medianya Exabytes untuk tahu kapan nih ada event-event Exabytes selanjutnya. Selamat sore, pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan menjadi pemilik bisnis online selalu dihadapkan dengan tantangan. Kini mengandalkan marketplace dan media sosial sudah tidak lagi cukup. Banyaknya persaingan dan biaya tambahan yang harus dikeluarkan menjadi hambatan. Namun, setiap tantangan hadir dengan jawaban. Berjualan online kini lebih leluasa, nyaman dan mudah dengan website. Kendali penuh brand kini ada di tangan Anda. Mulai kesuksesan digital Anda menggunakan website bersama Exabytes.